tadi ya. Kita buka aja karena sudah lumayan yang hadir nih. Uh, Waduh, Mas ini. Kita harus ngerti ini. Nah. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Mas Karebet dan juga teman-teman semua, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Takol 31, Taklim Online Angkatan 31. Jadi ini informasi saja buat Mas Karebet ya. Teman-teman Angkatan 31 ini dari berbagai fakultas, jurusan, kita punya pengajian rutin. Awalnya sih semangat seminggu sekali ya, tapi kayaknya energinya lumayan juga, jadi kita kendorin dikit. Jadi sekarang pengajiannya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, insya Allah setiap Jumat malam. Kita ingin sama-sama silaturahmi lah, silaturahmi sambil kita mendapatkan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kebetulan teman-teman juga karena di Indonesia ini rentang waktunya juga beda-beda ya. Jadi ini ada yang dari Papua, Mbak Alfia. Nah, sebentar lagi udah mau tidur nih kalau jam segini nih. Di sana karena waktunya udah 2 jam lebih cepat ya. Nah, sementara di teman kita di Medan dan di Padang biasanya ada Bang Nasir, ada Bang Meldian. Ini biasanya belum selesai sholat isya-nya, jadi memang ngatur waktunya ada repot. Tapi insya Allah kita tetap coba istiqomah menjalankan ini, mudah-mudahan menjadi waktu yang terbaik. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan sharing ya dari Mas Karebet. Mas Karebet ini bagi yang belum tahu mungkin beliau termasuk tokoh yang populer di angkatannya. Wah. Jadi Mas Karebet ini angkatan 28 TIN. Beliau pernah menjadi sekjen SMPT. Beliau adalah guru saya nih. Jadi saya belajar banyak dari Mas Karebet tentang organisasi, tentang agama, tentang banyak hal lah, tentang kehidupan. Jadi tapi mungkin sudah hampir 20 tahun juga nggak ketemu Mas Karebet. Jadi udah lama juga nggak ketemu Mas Karebet nih. Jadi alhamdulillah terima kasih Mas Karebet nih bisa menyempatkan diri waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Jadi kita mau diskusikan mengenai yang sekarang lagi hot ini soal pendidikan. Kemarin kita lihat di DKI ini sedang, mungkin tidak hanya DKI, tapi DKI menjadi sorotan utama, ibu-ibu pada demo ya, karena anak-anaknya nggak bisa masuk sekolah negeri yang jadi favorit di Jakarta. Jadi rasakan anaknya udah belajar gitu, siang malam ikut les sana sini gitu, nilainya udah bagus, tapi ternyata dia nggak bisa masuk sekolah negeri. Nah itu ada sampai ketika itu ada yang anak-anak yang sampai stres gitu ya. Tapi ibunya nggak kalah stres lagi gitu. Ibunya nggak kalah stres. Nah ini jadi kita rada melihat fenomena ini sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sebenarnya. Kalau dulu zaman kita kan kita milih SMP, milih SMA, bahkan milih perguruan tinggi mungkin minim intervensi ya dari orang tua ya. Orang tua tempat konsultasi, kita ngobrol, kita diskusi, kemudian menyetujui ya kita semua eksekusi sendiri. Nah sekarang ini anak-anak itu sampai milih SMA, bahkan sampai kuliah aja tuh masih ditemani orang tua. Jadi kayaknya tingkat kedewasaan anak itu makin kesini ini makin lamban gitu, makin lamban dewasa. Nah ditambah lagi sekarang ini kalau kita lihat media pembelajaran sangat banyak ya. Anak kita belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga utamanya di sosial media, di internet, di berbagai sumber luar lainnya.
yang semakin juga membuat orang tua tidak bisa mengenali ini yang ada di pikiran anaknya ini hasil didikan sekolah, hasil didikan rumah, atau hasil didikan yang mana. Nah, kadang-kadang orang tua juga pernah malah merasa asing dengan anaknya sendiri gitu. Ini anaknya seperti apa sebenarnya. Nah, padahal kita tadi sudah ada di film sampaikan oleh Mas Karebet bahwa rumah itu madrasah pertama ya, sekolah tempat mendidik pertama kita, tempat kita belajar buat anak-anak kita belajar. Nah, sekarang peran-peran rumah sebagai Madrasatul Ula itu kayaknya semakin hari semakin berkurang gitu. Bahkan sekarang ini kalau Mas Karebet perhatikan tidak hanya di Bogor ya, tidak hanya di Jakarta, di Bogor juga tempat penitipan anak itu sudah marak ya. Jadi sejak kecil aja anak itu sudah belajar di luar sebenarnya, di nursery ya, di tempat-tempat penitipan. Nah, sebenarnya Islam itu bagaimana memandang pendidikan itu dan seperti apa pendidikan yang kira-kira adaptif gitu terhadap perkembangan zaman dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Nah, hari ini kita sengaja mengundang Mas Karebet karena beliau punya kiprah yang lama di pendidikan ya. Beliau yang mengembangkan Insan Tama ya, sekolah Islam terpadu di Gunung Batu, masuk ke belakang situ ya. Apa nama ini namanya Mas? Hegar mana? Hegar mana 4? Hegar mana? Di Hegar mana ya. Jadi di belakang Yonif situ masuk situ ya. Jadi dan itu siswa-siswanya saya kira luar biasa ya. Saya pernah tuh ada ini siswa Insan Tama gitu kontak saya. Dia bilang mau ke Jerman katanya. Waduh. Jadi masih SMA aja udah ini ada program ke Jerman gitu dan itu mandiri ya. Mereka ngumpulin orang sendiri gitu, melakukan activity gitu. Terus kemudian dari situ mereka bisa rame-rame rombongan ke Jerman gitu. Baik, saya persilahkan kepada Mas Karebet ya untuk menyampaikan sharingnya. Kepada Mas. Baik, terima kasih Mas Najib. Pertama-tama meskipun udah lama nggak ketemu, selamat ya, sudah profesor. Kayaknya profesor paling muda nih. Kemudian selamat juga bertemu dengan teman-teman yang lain. Jangan lihat angkatan 28-nya, tapi lihat sebagai muslimnya saja. Saya juga bukan ustadz, tadi betul panggilannya Mas aja. Mas Jawa ini ya, Mas yang asli dari Jawa. Dan hari ini Mas Najib sudah menyampaikan pada saya untuk sharing. Saya siapkan materi, nanti mungkin ngobrolnya di belakang, saya coba siapkan dulu, karena saya juga membuat sesuai dengan tour yang sudah disiapkan ya. Mohon izin ya, Mas. Ya, siap. Saya ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi faradu alaina tatbiqus syariatul islamiyah. Alhamdulilladzi bisyariatihi waladatus sa'adah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun berada, dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan dari luar negeri tadi, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan gambaran betapa kita memang harus punya azam dan ikhtiar untuk menyiapkan anak-anak kita sebagai, saya agak jauh sedikit, generasi pemimpin peradaban. Karena ini janji Allah, peradaban Islam tidak lama akan segera datang. Kemudian yang kedua, karena pendidikan tidak sekedar untung rugi. Kita tidak sedang bicara investasi dunia, tapi kita sedang bicara investasi akhirat. Jadi tidak hanya untung rugi, tapi surga dan neraka. Saya udah minta izin kepada Mas Mas Najib, mungkin setelah ini jadi radikal semua ini ya. Radikal dalam arti kembali ke radix ya, kembali ke akar, karena kita ini sebentar saja di dunia dan akan lama nanti di akhirat. Ini sudah, nanti saya kopikan, jadi silahkan dilihat aja.
hak cipta milik Allah, jadi nanti kalau mau disebarluaskan juga tidak ada masalah. Kita akan review sedikit. Nah, ini saya belum dapat gambar lain ya, kecuali ini. Sis, dulu kamu kuliahnya ambil apa? Alhamdulillah ya, aku dulu ambil hikmahnya aja. Nah, kalau ditanya hikmahnya apa ya, kita juga nggak ngerti gitu. Nah, karena itu kita coba mengambil hikmah pada malam ini, apa yang kita geluti selama ini. Hikmah yang pertama ini, ya kita ambil dari surat Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum azanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adullu. Ulaika humul ghafilun. Ini surat yang semua surat dalam Al-Quran istimewa, tapi ini menurut saya istimewa karena menembak sesuatu yang ada dalam diri kita. Betapa kita ini kalau tidak dapat hikmahnya, kita bisa jatuh ya lebih parah daripada sekedar binatang ternak. Kata Allah, ya, firman Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Ini Allah mewanti-wanti. Kenapa begitu? Nah, dijelaskan dalam penggalan berikutnya. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Dan mereka juga punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Jadi komponen berpikir kita, komponen memperhatikan kita, komponen menerima kebaikan pada diri kita itu, hati, mata, dan telinga semuanya tidak dipakai. Kata Allah, ulaika kal an'am, ya, dan mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, ya, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi teman-teman sekalian, saya membaca tafsir ini beberapa berkali-kali, saya mendapati bahwa ketika kita itu tidak mau menerima kebenaran dari Allah, maka hati kita, mata kita, dan telinga kita tidak mau, maka dalam tafsir itu disebutkan kita akan seperti binatang ternak. Tapi Allah mengatakan bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak setidak-tidaknya meskipun dia tidak punya akal, kalau dipanggil sama penggembalanya dia mendekat. Nah, kita ini dipanggil sama pemilik kita tidak mendekat. Dan Allah kemudian menggelari orang-orang begini adalah orang-orang yang lalai. Jadi mudah-mudahan sampai kita seusia ini, ya saya sudah mendekati 50, 48, teman-teman mungkin 45, 46, 44. Nah ini introspeksi buat kita semua, juga khusus untuk saya, betapa kita ini hidup harus sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah pertama. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa kita mengalami situasi seperti sekarang, mengapa kita mengalami kerusakan seperti sekarang. Ini 14 abad yang lalu Allah juga sudah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuzuqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aidinas. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Untuk apa? Kata Allah, liyuziqahum ba'dallazi amilu, ya, agar Allah itu menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka dan la'allahum yarji'un, ya, agar kita kembali ke jalan yang benar. Imam Ali As-Subuni dalam kitab Syafatu Tafasir itu menjelaskan bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia itu ternyata adalah karena kita melakukan kemaksiatan, dan setiap kemaksiatan itu membawa dosa, dan dosa pasti berakibat rusak, kerusakan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dosa itu artinya adalah lubang di neraka. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu artinya kita sedang menggali lubang di neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya kalau kita melakukan amal soleh, maka kita akan melakukan pahala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan pahala itu artinya adalah pintu surga. Makanya kita kenal ada babud duha, ya, pintu surga untuk orang yang rajin atau yang terus melaksanakan sholat duha. Babur babur royan, ya, pintu surga untuk mereka yang saum dan sebagainya. Jadi ini hikmah yang kedua. Nah kata Allah, kenapa kemudian ditimpakan kepada kita? Allah itu pesannya cuma satu saja, kembalilah kepada Allah, kembalilah ke jalan Islam, kembalilah ke jalan yang benar. Jadi intinya setiap musibah yang kita terima, setiap persoalan yang ada pada kita itu ternyata permintaan Allah cuma satu, kembali kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Nah ini hikmahnya.
Karena kebenaran itu ada pada syariat Islam. Ya. Ini surat Al-Maidah berjejer 3 ayat, 44, 45, 47, itu menjelaskan bahwa kalau kita tidak kembali kepada Islam, kita bisa menjadi kafir, zolim, atau fasik. Ya. Wa malam bima anzalallahu faulaika humul kafirun, zolimun, atau fasikun. Ya. Mudah-mudahan kita selalu kembali kepada Islam. Pertanyaan besar, mengapa sudah paham hanya Islam tempat kita kembali, tapi mengapa banyak di antara kita, bahkan negara kita sekalipun, tetap tidak mau kembali? Kalau disebut Islam itu urusan dapur kita lah, itu urusan rumah lah, jangan bawa-bawa ke dalam kehidupan publik. Gitu ya, agak radikal nih. Tapi ini penting buat kita. Ini Islam, kita ini Muslim, tapi kok nggak mau kembali kepada Islam? Nah, singkat ceritanya, jawabannya cuma satu ternyata. Saya buka-buka di sejumlah kitab itu, satu-satunya alasan yang membuat kita tidak mau kembali kepada Islam adalah sombong. Di dalam hadis disebut sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Imam Nawawi Al-Bantani menyebut menolak kebenaran dan mengingkarinya karena menganggap dirinya tinggi dan besar. Bahkan Imam Ibnul Asir menjelaskan, menyatakan batil pada perkara yang telah Allah tetapkan sebagai kebenaran, seperti mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan tidak menganggapnya sebagai kebenaran. Merasa besar terhadap kebenaran, yaitu tidak menerima. Nauzubillah min dzalik. Nah, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Kok kita sombong gitu loh? Pada kita ini makhluk. Nah, teman-teman sekalian, nanti coba buka lagi di rumah, itu tafsir Ibnu Katsir tentang Az-Zazil. Ini ada kisah bagus ya, Az-Zazil. Az-Zazil itu ternyata dulu adalah penghuni pertama bumi ini beserta dengan kaumnya. Kaumnya siapa? Itu bangsa jin. Jadi sebelum manusia diciptakan, itu makhluk pertama yang duduk di muka bumi ini adalah bangsa jin. Cuma persoalannya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, bangsa jin itu ternyata kaum perusak. Jadi banyak nabi yang kemudian mereka bunuh dan sebagainya. Sampai suatu saat kemudian Az-Zazil diperintahkan Allah untuk menghabisi mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan dikecualikan mereka yang lari ke hutan, mereka yang lari ke gunung, mereka yang lari ke laut dan sebagainya. Siapa Azazil ini? Nah, Azazil ini adalah bangsa jin juga, tapi yang luar biasa. Dia ibadahnya itu luar biasa. Dia digelari Al-Abid ya, karena dia itu mampu beribadah. Dalam sebuah riwayat disebutkan 4.000 tahun dia bisa sujud. Sujudnya 4.000 tahun. Bayangkan itu. Tidak dijelaskan apa dari langit pertama sampai dengan ketujuh, tapi yang disebutkan itu 4.000 tahun. Sujud itu. Bayangkan. Jadi dia ini disebutkan sebagai sosok yang luar biasa, sosok yang abid, sosok yang ahli ibadah, dan sebagainya. Maka nama-nama ini adalah gelar dia yang disampaikan pada langit pertama, kedua, dan sebagainya sampai dengan yang ketujuh. Nah, ketika kemudian dia ditugaskan itu, Allah menyatakan nanti kamu disertai dengan bala pasukan tentara malaikat. Singkat cerita, sukses, berlangsung sempurna, dan ketika kembali kepada Allah, ternyata Allah tidak memberikan reward sebagaimana yang diharapkan, tapi Allah memberikan perintah baru. Perintah barunya itu Allah memberikan warta kepada malaikat dan Azazil, termasuk Azazil, bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru sebagai pengganti bangsa jin. Nah, kemudian di sini kemudian disitir di dalam Al-Quran, ternyata satu-satunya yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah Azazil. Nah, Azazil tidak ada disebut di sini. Nah, ternyata Azazil kemudian mendapat nama iblis. Disinilah kemudian kita tahu bahwa ternyata penolakan dari iblis, dari Azazil itu kepada Nabi Adam itu adalah, kepada Allah itu adalah, dia mengatakan, Qala ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Karena aku ini engkau ciptakan dari api, sementara dia, ya, manusia, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Maka dia tidak pernah mau untuk tunduk pada Adam alaihissalam. Disinilah kemudian bapak moyangnya kesombongan itu ternyata datang dari iblis. Nah, apakah iblis pernah bertobat? Ternyata pernah. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia pernah mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, aku ingin bertobat. Kata Nabi Musa, aku akan sampaikan. Setelah disampaikan, Allah menjawab, tobat itu akan diterima, gitu, tidak ada masalah. Tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Sujud dulu kepada Adam, kata Allah. Nah, ternyata iblis mengatakan, bagaimana aku bisa sujud? Adam sudah mati. Kata Allah melalui Nabi Musa, ya sujudlah di makamnya Nabi Adam alaihissalam.
ternyata iblis mengatakan begini, waktu hidupnya aja aku tidak mau, apalagi sekarang. Gitu. Nah, dari sini teman-teman sekalian, penting buat kita untuk memahami bahwa kesombongan kita itu ternyata punya moyang. Moyangnya siapa? Iblis. Jadi jangan sampai kita menjadi azazil-azazil baru itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang sudah datang kebenaran Islam, tapi dia tidak mau tunduk juga kepada Islam. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena aku merasa lebih baik daripada dia. Maka jangan sampai muncul sifat ini, karena ini adalah karakter yang juga kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, ini akan membuat kita tidak mendapatkan situasi dan kondisi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mau tunduk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ingat surat Al-A'raf 179. Dan 14 sahabat yang lalu kita juga sudah disampaikan, kalau kita ini beriman, lalu kita ini melakukan amal soleh, maka Allah akan membalas dengan kekal di surga. Kita disebut sebagai khairul bariyah, dan ini menjawab doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau akidah kita tetap muslim, tapi perbuatannya maksiat, maka balasannya neraka lalu surga. Ya, surat Al-Fajr ayat 24 menyebut kita nanti akan menyesal kurang banyak beramal. Tapi apapun perbuatannya, kalau dia kafir, maka balasannya kekal di neraka. Al-Quran menyebutnya menyesal lebih baik menjadi tanah. Nauzubillah min dzalik. Sampai sini kita mau pilih yang mana nih, tipologi 1, 2, atau 3 nih? Yo, yang pilih tipologi 1, acungkan tangan yang tinggi, katakan saya. Ya, insya Allah kita tipologi yang 1 ya. Jangan sampai ini, karena hari ini saya mendapati ada, saya nggak usah sebut nama lah ya, saya sudah pernah ketemu dengan orangnya, itu ada pengusaha kelas kakap Indonesia, negeri kita, itu yang kemudian mengatakan begini, saya itu mau masuk surga, saya tahu, saya yakin pasti saya akan masuk surga, karena Allah menjaminnya kalau kita muslim ya. Yang tidak dijamin itu apakah nyecep dulu neraka atau tidak. Lalu dia ngomong begini, saya akan minta untuk masuk neraka dulu. Kenapa? Karena saya ingin merasakan betapa dahsyatnya neraka. Kalau neraka itu sangat dahsyat, maka saya bisa merasakan betapa dahsyatnya surga. Sepintas benar, tapi ini ngawur gitu loh. Mengerikan sekali neraka itu. Karena hukuman yang paling ringan adalah seperti kita menginjakan kaki di terompah kita, badan kita tetap, tapi otak kita mendidih karenanya. Itu hukuman yang paling mengerikan. Nauzubillahimindzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan faktanya ada orang-orang begini ini. Nah, kita itu berdoa terus kepada Allah agar kita mendapatkan tipologi yang pertama. Akidah kita kuat, muslim, dan perbuatannya taat. Amin. Allahumma amin. Nah, sampai di sini review kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita dan anak kita? Apakah kita mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini? Untuk diketahui teman-teman sekalian, ini angka perceraian yang tertinggi di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Ya. Karawang, Bekasi, dan sebagainya itu kalau tidak salah angkanya di angka 3 ribuan. 3 ribu perceraian, berarti ada 3 ribu janda dan 3 ribu duda. Di Karawang itu bahkan kalau musim panen, musim selawannya panen, musim kemarau itu bahkan lebih parah lagi. Kalau Bogor enggak lah ya, enggak jauh beda. Jadi ini mengerikan sekali nih situasi kita hari ini itu. Padahal kita dimintanya di sini harusnya. Sebelum kita masuk ke keluarga, penting buat kita untuk melihat sebenarnya kunci sukses masa depan itu apa. Nah, ini kita dibantu sama orang Barat namanya Thomas J. Stanley. Ini temannya Mas Najib ini ya, dia PhD ya. Dia melakukan riset kepada 100 penentu kesuksesan di dunia, pada tokoh-tokoh dunia. Nah, ternyata 10 faktor pertama yang berpengaruh pada kesuksesan itu tidak ada satupun yang bicara tentang angka, tentang nilai. Jujur, disiplin, gaul, ya, good interpersonal skill, dukungan dari pasangan hidup, ya, suami atau istri kita, bekerja lebih keras, mencintai apa yang dikerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, kemampuan menjual gagasan dan produk, ini adalah 10 faktor pertama. Lalu nomor berapa yang terkait dengan nilai? Nah, ternyata IQ itu di urutan 21. Jadi jangan takut kalau kemudian anaknya divonis IQ-nya misalnya di bawah sekali. Enggak ada urusannya, itu bahkan nomor urut nomor 21. Atau bersekolah di sekolah favorit, nah itu nggak usah nangis juga, nggak usah sedih juga. Karena itu ternyata di urutan 23 gitu ya. Bahkan lulus dengan nilai terbaik juga hanya faktor sukses di urutan ke-30. Tapi yang menjadi sukses di masa depan itu, bagi anak kita itu adalah ternyata semuanya terkait dengan karakter, Bapak Ibu sekalian. Karakter, bukan nilai. Baru kemudian kedua skill. Dan yang ketiga literasi.
Jadi teman-teman sekalian, kita belum terlambat bagi yang belum, ini kita harus masuk ke sini. Silahkan di sekolah dimanapun, asal 3 poin ini dapat gitu. Karakter, skill, dan literasi. Dan 3 poin ini mestinya yang pertama-tama adalah datang dari kita sendiri, dari Bapak dan Ibunya. Kemudian bagaimana dengan tren skill yang diperlukan dari tahun 2009 dan sampai dengan 2020? Saya mencatat, ini tahun 2009 sampai 2020 sekarang, ini ternyata ada 3 yang terus nangkring di 10 besar pertama. Bahkan 3 ini menjadi 3 besar pertama. Yang pertama adalah complex problem solving. Kemudian yang kedua critical thinking, dan yang ketiga creativity. Nah, kompleks problem solving hari ini kita hadapi, gitu. Wabah ini kita hadapi. Peradaban kapitalisme Barat itu hari ini sedang diganggu dengan wabah. Sebelum wabah, beberapa pengamat ekonomi mengatakan memang ini sudah problem. Kalau sekarang ini kita lihat lebih problem lagi ya, karena memang wataknya problem dan situasi hari ini membuat dia banyak problem. Dan ternyata problemnya kompleks, ya, sistemik. Dan hari ini anak-anak kita diperlukan untuk punya kemampuan seperti ini. Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis gitu. Kita tidak bukan orang yang menyalahkan keadaan, tapi kalau kita melihat ada keadaan yang keliru, maka kita segera cari tahu problem solvingnya itu apa. Gitu. Dan yang ketiga, creativity. Nah, ini ternyata datang dari satu poin, poin ketiga ini, di tahun 2009. Jadi kalau begitu, maka kalau ditanya apa yang harus kita siapkan pada anak kita dan kita sendiri, setidaknya 3 poin ini. Kemudian anak-anak kita sudah sampai mana nih gitu. Nah, kalau kita punya anak-anak yang masih di bawah umur taklif, kita masih mending ini karena dari mulai bayi sampai dengan sebelum taklif, otoritas kita sangat tinggi. Kita bisa meminta mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kalau dia sudah taklif, dia sudah kena beban hukum, dia sudah balik, nggak bisa lagi kita suruh ini. Kamu pada usia taklif, yang terjadi kita harus diskusi, harus dialog. Gitu. Tapi jangan memberi dialog di sini karena ini dalam posisi anak-anak. Ya, sampai mana anak kita ini? Saya dengar dari Mas Najib ada yang sudah taklif ini. Nah, kalau sudah taklif harus banyak diskusi. Tapi kalau belum, kita bisa mulai dari sini. Kapan tauhid itu harus diajarkan? Sejak sebelum bayi bahkan. Sejak kita bertemu dengan calon istri kita sudah sampaikan. Ketika kemudian istri kita hamil, itu sudah mulai terus begitu sampai kemudian dia amrod dan taklif. Tapi kalau terlambat, belum sempat dan sebagainya misalnya, kita harus mulai karena tidak ada kata terlambat, harus segera dimulai dari sekarang. Ingatkan bahwa taklif itu berarti sudah tanggung jawab masing-masing. Nah, kenapa tadi di film itu ada persoalan yang saya sebut The Lost Generation? Saya sering diundang ke SMA, ya, perguruan tinggi SMA, tapi paling banyak SMA. Setiap saya mengisi, selalu saya tanya, ini kenapa ke sekolah nak? Apa jawabannya? Jawaban yang pertama itu nurut sama orang tua. Benar sih, betul kan ya, nurut sama orang tua. Tapi apa hanya nurut sama orang tua? Yang kedua ikut sama teman-teman. Yang ketiga daripada di rumah lebih baik di sekolah. Berarti di rumah menjengkelkan, di rumah tidak mengenakan. Teman-teman semua sekolah, masa saya enggak? Di rumah sepi Pak, di sekolah rame. Main bareng sama teman-teman. Jadi 6 jawaban pertama, ini jawaban pragmatis semua. Buat saya mengerikan ini. Ditambah orang yang ketujuh, kenapa kamu ke sekolah? Saya nggak tahu Pak. Aduh, kalau nggak tahu itu berarti lebih mengerikan lagi. Terus untuk apa dia sekolah gitu kalau dia nggak tahu? Dan orang ke-8 mengatakan, ampun Pak, saya juga nggak tahu. Nah, kalau kemudian dia tidak tahu untuk sekolah, terus akan jadi apa nanti di dewasanya nanti? Saya agak bahagia itu ketika mendengar jawaban yang ke-9. Pak, saya punya cita-cita, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya tanya lagi, di mana cita-cita Mama? Di sini. Dia nunjuk kepala dia gitu. Waduh, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa Pak. Berarti dia belum paham apa itu. Nah, orang ke-10 mengatakan, saya punya cita-cita Pak, dan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, ini alhamdulillah nih. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Bagus nggak? Bagus ini. Bagus ini. Tapi saya tanya lagi, konkretnya gimana nak? Saya juga belum tahu Pak. Coba bayangkan. Jadi ini mengerikan gitu Mas Najib dan teman-teman sekalian.
Saya geleng-geleng kepala ini bagaimana ceritanya anak-anak kita hari ini yang SMA itu jawabannya modelnya begini semua. Di Sinyal ini kayaknya. sinyal siapa nih? Ya, udah bagus itu. Tadi sempat terputus. Jumlah siswa kita itu ada 10 juta siswa SMA dari 270 juta jiwa kita. Sedikit sekali anak SMA kita itu. Dari 10 juta ini, 8/10-nya jawabannya begini. Berarti kan ada sekitar 8 juta siswa anak SMA yang tidak tahu untuk apa dia sekolah. Kita berharap pada 2 juta orang siswa saja. Tapi 2 juta itu yang 1 jutanya punya cita-cita tapi nggak bisa diungkapkan. Berarti kita hanya bertemu pada 1 juta saja. Yang 1 juta ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama tapi nggak tahu gimana caranya. Apa nggak ngeri kita ini? Terus nanti yang akan mengelola negeri ini ke depan siapa? Siapa penerus kita nanti? Ini kan mengerikan buat saya. Dan Mas Najib, mumpung sampean itu ada di IPB, saya juga mengisi di IPB itu. Begitu saya dimasuk ngisi, saya tanya, untuk apa teman-teman sekalian ini kuliah di IPB? Jawabannya apa? Hampir sama jawabannya. Saya juga belum tahu, Pak. Suruh orang tua ya. Aduh, ya Allah. Kalau mahasiswa aja nggak tahu, terus bagaimana? Berarti kan dia kehilangan waktu 3 tahun sebelumnya. Sampai akhirnya saya di belakang itu diskusi dengan beberapa mahasiswa. Dia tanya lagi sama saya, Pak, tolong bantu saya. Kenapa? Saya belum tahu, Pak. Aduh, sampean dari mana? Akhirnya saya eksplorasi. Oh, kalau begitu yang cocok kemungkinannya itu ini, dan ini. Silahkan didalami ya, Nak ya. Kalian kan udah diajari SWOT, toh. Pakai SWOT lah, SWOT diri dan sebagainya. Jadi ini mengerikan sekali buat saya itu. Nah, teman-teman di rumah tanya tuh, Nak, kalian mau sekolah untuk apa? Nah, disinilah kemudian pentingnya mimpi besar. Sudah situasi begini, ini di KRL nih, waktu saya masih sering naik KRL nih, sebelum wabah ya. Coba ini ada yang begini, wujudkan biaya pernikahan Anda dalam 3 hari hanya dengan bunga 0,9. Riba, itu ngeri sekali Mas Najib, tapi nggak usah saya ceritakan sekarang deh. Halo? Ya. Oke. Kalau begitu tujuan berkeluarga kita tuh apa? Nah, di dalam Al-Quran ya dan juga hadis itu disitir bahwa kita itu tidak lain dan tidak bukan keluarga itu harus sakinah, mawadah, warohmah, dan dakwah. Kata dakwah ini suka kita lupakan, padahal salah satu fungsi dari keluarga itu adalah sebagai sarana dakwah. Ini At-Tahrim ayat 6. Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu apa? Tenang gitu loh. Kalau kita sudah menikah itu tenang. Kita mendapat ketenangan. Makanya Mas Najib kan kalau nggak salah sekarang berat badannya naik 10 kilo ya Mas ya? Dulu perasaan dulu kurus banget perasaan kayak saya juga. Kemudian mawaddah ya, mawaddah warohmah. Ini di sini mawaddah itu apa? Terjalinnya cinta kasih. Jadi kalau disebut cinta itu harus datang sebelum menikah, itu juga tidak benar gitu loh. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Makanya kenapa orang tua kita dulu itu pernah dijodohkan itu kemudian cinta ya karena memang sakinah mawaddah warohmah, tenang dulu. Cinta bisa datang belakangan. Aku nggak cinta, nggak bisa nikah. Enggak juga gitu loh. Salahuddin Al-Ayyubi nggak pernah lihat orangnya, tapi begitu mendengar kata-kata yang sama, dia langsung jatuh cinta pada kalimat pertama. Bukan pada pandangan pertama, pada kalimat pertama. Warohmah, rohmah itu ketentraman. Jadi cek keluarga kita ini kalau mau disebut sakinah mawaddah warahmah itu, apakah kita dan pasangan kita dan anak sudah tenang, sudah ada cinta kasih di dalamnya, dan tentram. Dan juga jangan sampai kita ini tenggelam dalam urusan keluarga kita doang gitu. Padahal kita ini harus mendakwahkan Islam kepada siapapun yang kita bisa. Dakwah itu gimana sih Mas? Kok kayaknya berat banget? Enggak juga gitu. Ini Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau salah satu mufasir ketika mendengar atau mendapat ayat di depannya ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti ada perintah yang penting di belakangnya. Nah, ternyata
misalnya kayak saum Ramadan ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya adalah saum. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum. Intan surullah ya. Jika kamu menolong agama Allah, kata Allah, niscaya dia dan meneguhkan kedudukanmu. Apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Allah kan nggak butuh pertolongan, betul. Nah, tapi kita lihat tafsirnya apa. Nah, ternyata tafsirnya adalah kita menolong agama Allah itu dengan melakukan berbagai aktivitas. Menolong syariatnya, melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam, menjalankan aktivitas kehidupan berdasarkan minhaj yang lurus, maksudnya tata cara sesuai dengan syariat. Itu ya, menolong syariat, melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, menjalankan aktivitas hidup sesuai dengan syariat. Kalau ini dilakukan, niscaya Allah akan menolongmu dan mengalahkan musuh-musuhmu dan menemukan kedudukanmu. Ini adalah janji yang benar dari Allah. Sungguh orang-orang mukmin terdahulu telah pernah memperoleh pertolongan dari Allah, maka sekarang ini kami adalah orang-orang yang mencari pertolongan Allah dengan menolong agamanya dan berjalan sesuai dengan minhajnya, sehingga Allah menolong kami, menetapkan kedudukan kami, serta Allah tidak mengingkari janji. Ini juga kemudian berlaku bagi siapa saja yang punya persoalan. Yang punya persoalan utang misalnya ke bank, ribanya sudah tahu ada riba di dalamnya, segeralah ini, lakukan ini. Karena nanti Allah akan menolong juga. Ini salah satunya ditafsirkan oleh Imam Al-Qottan. Ya. Al-Qotton, ya. Tafsir Al-Qotton. Lantas bagaimana begini? Putus ya. Tes. Ya, putus Mas. Ya, Tapi jelas. Ya udah. Bidang iptek kita hanya jadi konsumen, bidang hukum, bidang budaya, kita terseret dengan arus westernisasi, food, fun, fashion, and free sex ya, harusnya 4F. Kemudian juga bidang agama makin kabur ya, pemahaman akidahnya, pemurtadan juga merajalela dan sebagainya. Jadi sedih umat Islam ini. Apakah itu individual? Tidak juga gitu. Waktu saya kuliah di S2 di Malaysia, itu saya dapat dari sebuah tulisan, ternyata kasus kriminal, gelandangan, pengemis, betes, dan sebagainya, dan akhirnya gila itu, ini disebut sebagai residu pembangunan. Kenapa? Dulu tahun 1947, Amerika sudah menjanjikan pembangunan ala kapitalis atau pasca klasikal kepada negeri-negeri muslim yang baru dimerdekakan. Ini berarti pecahan dari Turki Utsmani. Apa kata mereka? Ideologinya namanya Rostow. Kalau kita mau pakai pembangunan ala kapitalis atau kita kenal dengan istilah kapitalisme hari ini, maka paradigmanya ketika kita ingin maju, agama harus dihapus. Di sinilah kemudian muncul kata sekularisme. Asasnya manfaat, tujuannya menghalalkan segala cara, ini hanya dinikmati oleh mereka yang taat, tunduk, dan patuh kepada tata aturan sekuler. Yang tidak setuju, tidak bisa ikut maju, dia akan tersingkir, dia akan depresi, lalu berubah menjadi residu pembangunan. Ini yang kemudian disebut dengan kapitalisme sekularisme. Hari ini, suka tidak suka, kita sedang hidup dalam situasi seperti ini. Ya, inilah kemudian disebut dengan worldview kapitalisme sekularisme. Dan kurikulum kita hari ini, Mas Najib, kita sudah kalau tidak salah 11 kali ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi materi ini tetap ini. Masih ingat nggak materi ini, teman-teman sekalian? Asal mula kehidupan. Ya, kita praktek pakai percobaan sekerat daging, Francisco Redi. Masih ingat ya? Didiamkan selama 5 hari, nanti hari ke-6 kita lihat ternyata ada bilatung di atasnya. Guru kita bertanya, dari mana bilatung itu? Kita nggak ada yang bisa jawab. Kemudian kata gurunya, nah ini bukti bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari materi. Tahun 2019 bulan 12 tanggal 12 bulan 12 ketika saya mau mengisi Keternakre, saya coba cari ini, ternyata ini masih diajarkan sampai sekarang. Nah, inilah kemudian yang dikenal dengan worldview sosialisme komunisme. Kenapa hari ini penolakan terhadap Undang-Undang RUU HIP itu mengemuka? Ya karena itu membawa worldview sosialisme komunisme yang sebenarnya sejak kita SD dulu sampai sekarang tidak pernah diubah, kontennya terus dijalankan. Bahkan ketika kita bicara Internet of Things, ya 4.0,
industri 4.0, ini masuk sedikit ke sini. Saya lihat ini ada 3 poin di sini, lompatan teknologi yang sangat cepat, tapi ketidaksiapan juga ada di situ, ketidaksiapan keterbatasan sumber daya manusia, komunitas, negara, bahkan munculnya dominasi bisnis dan divisualisasi oleh government. Dan kita hanya menjadi follower. Atmosfernya tetap, kapitalisme, sekularisme. Jadi dari bagian ini ternyata sumbernya apa? Sumbernya adalah way of life. Kalau itu solusinya apa? Dalam pendekatan transformational leadership ternyata solusinya ini. Ini adalah 7 syarat yang ada di dalam transformational leadership. Dan salah satunya adalah kemampuan keahlian. Dan kemampuan keahlian itu ternyata adalah 3 poin yang tadi saya jelaskan di depan. Sehingga saya ingin mencatat garis besarnya. Yang pertama itu teman anak-anak sekalian kita ini harus punya mimpi besar atau visi dan beserta roadmap kehidupannya. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita juga harus memberikan keteladanan, zero maksiat. Kalau kita kerja berarti profesional dalam Islam itu ya ini, penuhi ini semua. Dan jangan lupa berpikir kita harus Islam, jangan yang lain. Kalau kita beriman dan bertakwa, sebenarnya kita menjalankan perintah Allah. Dan Allah memberikan janji kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini beriman dan bertakwa itu artinya iman dan beramal soleh, maka kita ini, kata Allah, niscaya dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau dilanjutkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi pesan Allah itu cuma satu, kalau kita mau diselesaikan persoalannya, takwa dulu, kata Allah. Kalau kita mau diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, takwa dulu. Nah, jadi taat dulu sama Allah itu. Bahkan bukan hanya itu, di dalam At-Tolak ayat 4 dan 5 selanjutnya, Allah sebutkan juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Dan barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusan. Jadi kalau mau dimudahkan itu takwa dulu. Bahkan terusannya, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajron. Niscaya dia akan hapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kita akan dihapus, dan akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, ada 5 tuh diberikan pada kita. Bahkan itu kalau individual. Bagaimana kalau semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bisa nggak dibayangkan ada keberkahan datang dari langit dan bumi? Ya? Masya Allah. Walakin kazzabu, ya, akan tapi mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi luar biasa nih janji Allah itu. Tapi ada pertanyaan nih. Gimana ceritanya dia itu maksiat, dia itu terus maksiat. Tapi kayaknya kalau Allah berikan dunia kepada dia, mobilnya banyak, rumahnya bagus, ya, mewah dan sebagainya. Teman-teman sekalian, jangan silau dengan yang begini, karena Rasul sudah pernah mewartakan, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia senangi dari dunia, padahal dia ada di dalam kemaksiatan, sesungguhnya hal tersebut hanyalah istidraj. Pembiaran agar yang bersangkutan semakin larut dalam dosa. Auzubillah min dzalik. Maka actionnya apa kalau begitu? Actionnya ya tidak ada lain kecuali amal soleh. Amal soleh apa yang terkait dengan ini? Yaitu kita punya moto 3, ya, keluarga, ngaji, dan dakwah. Keluarga ini artinya kita harus pastikan keluarga kita itu terus belajar tentang syariat, supaya kita ini tidak pernah keluar dari jalan syariat. Kemudian yang kedua, ngaji. Ya. Dimanapun ngajinya, yang penting itu ngaji kita itu, mengaji Islam kita itu adalah dalam rangka memastikan keluarga kita sesuai dengan syariat. Tapi persoalannya jangan cuma ngaji untuk diri sendiri. Nah, ngaji kita itu harus kemudian disampaikan kepada yang lain. Keluarga kita, saudara kita, teman kantor kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Saya ingin mudahkan dengan kata-kata ini, ya, keluarga, ngaji, dan dakwah. Supaya tiga-tiganya bisa berjalan, maka harus ditopang dengan zero maksiat. Nah,
Kalau begitu, apa turunannya? Kalau boleh saya merekomendasikan, yang pertama adalah menanamkan pondasi Islam di keluarga kita. Yang pertama ini akidah. Ya. Kita harus pastikan akidah kita itu kuat. Ya, saran saya kita harus pelajari dan kuasai betul poin-poin ini, makna qada dan qadar. Kepemimpinan berpikir dalam Islam itu mindset kita harus mindset yang Islami, way of life kita itu Islami. Hidayah dan dolalah, hidayah dan kesesatan, tawakal dalam Islam, makna rezeki dalam Islam, makna ajal dalam Islam, kemudian hadroh Islam itu peradaban Islam, peraturan dalam hidup Islam itu artinya adalah peraturan hidup yang dipakai di dalam Islam, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengembannya kepada kaum muslimin yang ada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, 1 sampai dengan 7, ini kalau tidak salah saya bertemu dengan ulama nasional beberapa minggu yang lalu, itu beliau menekankan dalam bahasa beliau bahwa kita ini harus paham tentang keimanan, harus kuat iman kita itu, sehingga menghadapi situasi hari ini itu tidak mudah goyah, tidak mudah guncang. Apalagi kita hidup di dalam negara yang katakanlah muslimnya itu sedikit. Dan itu yang membuat kita kuat itu adalah kekuatan iman ini. Mindset kita harus Islami, karena kita pola pikir kita harus Islami, pola sikap kita juga harus Islami. Qada qadar ini ketetapan Allah ya, dan ketetapan Allah pada segala sesuatu. Ketika kita menghadapi musibah, maka kata kuncinya ada di poin kedua ini. Bagaimana kita bisa sabar. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah. Karena kita setiap hari, setidaknya dalam sholat itu 5 kali, kita selalu berdoa kepada Allah untuk hidayah taufikiyah. Jangan sampai kita masuk kepada dolalah atau kesesatan. Karena ada karakter-karakter yang memang membuat kita menjadi rezeki atau bagaimana. Ajal dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan besar itu harus dimulai dari visi. Dari iman itulah kemudian kita tumbuhkan visi. Sorry, ada musiknya. Kedengeran nggak musiknya? Nah, mulai malam ini kalau bisa kita harus buat ini mimpi besar. Visinya itu apa? Kalau Islam itu kan Islam rahmatan lil alamin. Nah, kalau merujuk kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka visi kita itu adalah semuanya bersama-sama nanti kita harus kembali bertemu di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di kepala kita masing-masing. Kemudian kalau kita sudah punya, maka bekali Ananda dengan mimpi besar dan roadmap-nya. Nah, kalau di sekolah, sejak kelas 7, kita bekali bagaimana membuat mimpi besar untuk 3 tahun ke depan. Nanti masuk SMA, buat lagi 3 tahun ke depan. Begitu mau lulus SMA, saya ada pertemuan dengan orang tua siswa, saya sampaikan kepada mereka, segera buat mimpi besar jilid 2. Terus begitu. Jadi anak-anak kita itu biasa berjalan berdasarkan panduan mimpi besarnya. Mimpi besar seringkali tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada roadmap, peta jalan setiap tahun, peta jalan tiap bulan, peta jalan tiap hari, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu bekali Ananda dengan sakofah Islam. Ini adalah ilmu-ilmu keislaman, ya, ilmu alat, ya, fikih, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Bahasa Arab, meskipun kita mungkin telat, tapi tidak ada salahnya karena tidak ada kata terlambat di dalam Islam untuk belajar Islam. Kemudian saksya Islam, kepribadian Islam. Bagaimana supaya anak-anak kita itu punya kepribadian Islam. Dan ilmu kehidupan. Kemudian sebagai orang tua, dampingi terus Ananda kita ini dengan keteladanan. Karena kita adalah figur otoritas di rumah kita. Jangan sampai kita kalah dengan K-pop. Jangan sampai kalah dengan artis. Dalam bentuk apa? Bi'ah solihah. Ya. Amal soleh harian. Tahajud, duha, saum Senin Kemis, dan sebagainya. Tadarus, dan sebagainya. Dan kalau di sekolah, ini juga budaya sekolah. Bagaimana caranya guru-guru itu juga memberikan keteladanan. Sebab istiqomah itu ternyata salah satu dari 4 poin yang harus ada supaya bisa istiqomah itu ternyata adalah keteladanan dari figur otoritas. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kata kuncinya ini keluarga, ngaji, dan dakwah. Ya, semangat. Baik, itu share dari saya. Saya kembalikan lagi kepada host, moderator, dan pemilik acara, Profesor. Kalau saya gelarnya MA, Mas Najib. Apa Tahu tuh? artinya nggak MA? Apa tuh?
Master apa-apaan sih? Baik, saya kira Ya, itu. baik. Ini nanti Terima kasih. materinya saya Ya, berikan lewat Mas Najib ya. ya, siap. Baik, terima kasih jazakallah Mas Karebet ya. Materi yang menarik sekali saya kira ya. Jadi apa namanya sangat penting bagi kita untuk memiliki visi dan menanamkannya kepada anak-anak kita sebelum pendidikan yang lainnya, yaitu visi ketauhidan ya. Jadi bagaimana kita menanamkan keimanan yang kokoh ya, supaya kita bisa menjalankan apa yang dimandatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ini membawa mandat yang besar yang membuat iblis itu cemburu. Nah, iblis itu marah gitu. Masa mandat sebesar itu ya diserahkan kepada kita yang dianggap sebagai makhluk yang hina gitu kalau menurut iblis ya. Nah, jadi ini satu kepercayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimandatkan untuk mengelola bumi ini, menjadi wakil Allah di muka bumi, menjadi khalifatul fil ardh. Nah, karena itu ilmu sebagai khalifah ini juga harus kita pelajari ya. Jadi kita memang kebiasaan kadang-kadang orang diangkat jadi manajer, tapi ilmu menjadi manajer itu dia belum belajar gitu. Nah, jadi dia learning by doing ya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang berprestasi. Nah, itu jadi coba-coba. Tapi kalau sudah kita prepare sejak awal, ada sekolah kepemimpinan, orang menjadi manajer itu sudah dalam kondisi yang ready, siap menjadi pemimpin gitu, pasti jalannya akan beda. Nah, kita ini dikasih mandat oleh Allah sebagai khalifah ya untuk mengelola bumi ini. Nah, tapi ilmu untuk mengelola bumi ini, memakmurkan bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, kadang-kadang kita belum pelajari gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan kita belum terlambat ya. Ya kalau kitanya sudah terlambat, anak-anak kita paling tidak lah ya. Nah, tadi apa namanya slogan terakhirnya keluarga, ngaji, dan dakwah. Nah, ini saya kira penting juga ya. Apalagi ditambah tuh zero maksiat. Bukan cuma zero alkohol nih ya, bukan zero Coca-Cola zero sugar ya, Om Bima ya. Nah, ini zero maksiat. Kalau dulu saya belajar dari Mas Karebet tuh slogannya, karena dulu mahasiswa ya, slogannya tuh indah tuh. Bunga dakwah, buku ngaji dakwah. Nah, itu tuh Mas Karebet selalu ini itu. Dulu. Kalau Om Ardan mungkin bunga desa ya. Buku ngaji dan ke desa. Baik, silahkan teman-teman sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan atau mau di-share, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya. Ya, Mbak Dini, silahkan. Iya, Assalamualaikum Pak Karebet. Ini gurunya anak saya soalnya. Oh ya? Siapa, Bu? Ya, Arum, Pak Karebet. Oh, Masya Allah. Iya, sekarang nerusin juga di sana SMA-nya. Siap. Ya, mau tanya, gimana caranya menggali, kan kalau di sekolah yang sekarang ini kan mereka mencatat mimpi besar dan lain sebagainya gitu ya, dan saya sudah lihat juga mimpi besar. Tapi ketika saya tanya minatnya kemana gitu sebenarnya, nah itu masih belum yakin gitu dengan minatnya. Nah itu gimana ya caranya secara perlahan kita menggali minatnya, kan nanti setengah tahun ke depan nih masih mungkin sekolah masih di rumah ya, jadi bagaimana caranya gitu, kiat-kiatnya untuk saya sebagai orang tua tahu bahwa nanti arahnya tuh kemana sih, atau bagaimana cara saya mengarahkannya gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Karebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Langsung aja atau ada lagi teman yang lain mau ini? Langsung aja kali ya. Baik. Silakan Mas Karebet. Ya Bu Dini, selamat datang malam ini. Ternyata ada orang tua siswa juga di sini. Jadi kalau kita melihat bahwa yang pertama, saya ada dua jawaban ya. Jadi yang pertama itu saya mohon kepada teman sekalian, saya termasuk aliran yang radikal. Radikal itu begini maksudnya. Saya sering mendapati ada sejumlah anak yang dia terkena dengan dogma yang buat saya keliru. Saya tidak punya bakat untuk menjadi pemimpin, Pak. Saya tidak punya bakat untuk menjadi sesuatu.
Jadi dia bilang bahwa menjadi suatu itu adalah bakat. Saya bilang, enggak, bukan itu nak. Tidak ada menjadi suatu itu bakat gitu. Wong kita ini sudah diletakkan sebagai pemimpin kok. Ulukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa mari kita apa namanya? Kita coba samakan frekuensi kita bahwa menjadi sesuatu itu bukan bakat. Ini istilah yang membuat beberapa anak kita itu menjadi takut, menjadi tidak pede. Nah, ketika saya mendapati anak-anak begini, apa yang saya lakukan? Saya melakukan recovery. Nah, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah jawaban yang kedua, bahwa kalau kalian ingin menjadi sesuatu itu, Al-Quran sudah memberikan petunjuk, tapi bukan berdasarkan bakat. Bakat itu ketemuan yang baru. Apa itu? Azam. Faida azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah berazam, maka tawakallah kepada Allah. Nah, azam itu yang harus didetilkan. Nah, bagaimana kemudian membuat azam, membuat tekad, membuat cita-cita? Karena Rasul juga mengatakan bahwa cita-cita itu adalah rahmat Allah. Kalau kemudian kita itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya mimpi besar, maka sebenarnya kita abai dengan rahmat Allah itu. Jadi, nah kalau begitu, mari kita buat azam sama-sama. Nah, kemudian dalam bahasa insan tama kita sebut dengan mimpi besar. Nah, mimpi besar di SMP itu memang belum diarahkan ke mau jadi apa dalam arti peminatan dan sebagainya, tapi 3 yang kita tekankan waktu itu, mau jadi lulusan seperti apa, mau masuk SMA mana. Karena ini kita akan bantu mereka untuk misalnya mau masuk ke SMA 1, berarti SMA 1 kalian harus tahu kualifikasinya seperti apa. Mau masuk SMA insan sama, kualifikasinya seperti apa. Mau masuk SMA mana saja, kualifikasi seperti apa. Nah, itu arahnya ke sana. Nah, memang baru itu kalau SMP. SMA baru mulai kita pendetilan, lebih detil lagi. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin bertanya kepada anak kita, minatnya sudah mimpi besarnya sudah ada, tinggal detilnya ke depan mau apa, memang kita harus banyak diskusi, Bu. Diskusi yang pertama adalah kita coba melihat contoh-contoh. Rasul itu pernah mengatakan begini, ashabikan nuzum. Jadi sahabat-sahabatku itu adalah ashabika, sahabat itu adalah seperti bintang. Siapa saja kaum muslimin yang mengikuti salah satu dari mereka, itu pasti akan mendapatkan hidayah, pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Berarti kita harus cari contoh, profil, nak mau jadi apa. Jadi kalau bisa kita bisa mengarahkan pada mereka ini beberapa contoh keberhasilan orang-orang yang spesial. Bisa diambil dari masa kini, bisa juga diambil di masa Rasul masih hidup. Ini ada 10 orang yang dijamin masuk surga sahabat Rasul. Ternyata 8-9-nya itu adalah para pengusaha. Nah, mau jadi pengusaha apa kalian itu? Nah, jadi ada contoh gitu untuk benchmark. Dari situ pasti nanti akan mengendap, tidak bisa sekali jadi, tidak ada instan di situ. Bertahap gitu. Oh, ternyata nanti muncul minatnya. Nah, ketika dia sudah masuk usia balik di insan tama, saya coba praktekkan itu teknik fundraising. Fundraising itu sebenarnya tujuannya adalah untuk training by doing. Bagaimana mereka itu mempraktekkan kalau sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita, maka buat rencana, lalu dananya cari sendiri, lalu laksanakan, lalu laporkan. Nah, ketika dana cari sendiri, itu mereka mulai itu ketemu. Oh, ternyata saya kok asik di fundraising model seperti ini. Saya kok bisanya fundraising di model jualan tertentu. Jadi Mas Najib kalau nanti pas musim, bukan kampanye ya, musim fundraising itu, di sekolah itu sibuk jualan macam-macam itu. Nah, ternyata di situ muncul itu ininya. Nah, beberapa itu kemudian lanjut ketika kuliah. Saya dapat kabar misalnya, Pak, alhamdulillah bisnis saya jalan. Bahkan dia sekarang bisnis online-nya laris manis. Dia jualan tas dan sebagainya. Dia sudah punya brand sendiri dan sebagainya. Nah, nanti ketika dia mau masuk, sudah di SMA, nanti akan saya pilah itu. SMP memang belum, Bu. Saya belum sampai kalau di SMP. Kalau di SMA saya pilah nanti ada 5 jalur mimpi besar tahap kedua. Mau jadi ilmuwan, mau jadi akademisi dan sebagainya. Nanti saya berikan tahapan-tahapan. Tapi intinya dari sekarang kita diskusi dengan anak-anak kita itu, berikan benchmark kepada dia supaya dia bisa lihat, biar mengendap saja dan tidak usah terburu-buru. Nanti kalau dia sudah yakin, dia akan bicara juga sama kita kok. Bu, doakan ya, Ana mau jadi anu. Saya juga mengalami dulu pas SMP, meskipun belum ada teknologi mimpi besar, tapi saya mengalami itu, orang tua saya bertanya dan sebagainya, dan itu jadi. Dan hati-hati Bu, ketika anak mengatakan mau jadi ini, jangan kita bantah. Kalau lurus, kita luruskan, tapi jangan dibantah. Sebab
kita tidak tahu pada saat itu ketika kita mengatakan kamu nggak bisa begini, ketika kemudian Allah mengabulkan kalimat kita jadi doa itu nanti. Jadi tugas kita arahkan anaknya. Ini, kenapa kamu milih begini nak? Apa alasannya? Pastikan mereka punya alasan yang kuat. Kalau bagus lagi basisnya adalah akidah. Oh ternyata Islam itu membutuhkan ini. Ternyata dalam Islam itu menjadi ini itu ternyata sangat penting. Dari mana kamu tahu? Ini dalilnya. Itu luar biasa. Jadi dia akan fighting spiritnya kuat sekali. Gitu sementara. Oke, baik. Terima kasih Mas Karbet. Mbak Dini ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Oke, makasih banyak. Ibu. Teman-teman yang lain silakan. Tanya juga nih. Yes. Ikut Ya, nanya. silakan. Kang Yadi. Kalau ini mah nggak boleh nanya ini mah. Ini orang tua siswa. Sama orang tua siswa, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Ya, alhamdulillah baik. Saya cuman mau mengerucutkan itu bahwa ternyata yang paling utama kan bai'ah sholihah yaitu terus bagaimana kita menjadi tauladan yang baik bagi anak kita gitu ya. Alhamdulillah sih learning by doing, step demi step kita usahakan gitu. Kan seperti Pak Najib bilang, kita telah diberi amanah untuk mendidik anak gitu. Tapi sebenarnya dari orang tua kita juga dulunya nggak dikasih tahu tuh caranya. Bagaimana kamu mendidik anak kita kayak apa gitu, kayak belum ada petanya aja kan gitu. Dengan institusi kita gitu sehingga learning by doing ya. Learning by doing. Ya alhamdulillah saya juga berkenalan dengan Insan Tama juga ya banyak perubahan gitu pada anak saya juga alhamdulillah. Saya mau menegaskan ini bagaimana cara supaya bai'ah sholihah ini lebih tajam lagi Ustadz gitu. Karena kan malumlah karena kita juga belum tentu apa yang kita dapat dari orang tua dulu cocok gitu buat anak sekarang. Apalagi anak kita juga dengan era teknologi, era informasi dan malah lebih pintaran anak kita daripada kita sendiri gitu. Nah itu bagaimana supaya enggak wayajidu wayang kusu gitu Ustaz. Gitu aja, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Kang Yadi. Silakan langsung aja Mas Karbet. Jadi gimana menciptakan bai'ah sholihah? Kalau pertanyaan orang tua siswa kayaknya jangan di sini ya, itu di sekolah aja kan. Tapi karena Kang Yadi ini guru saya juga, jadi saya harus jawab sebagai bahaya. Gini, jadi ini saya jawab berdasarkan pengalaman juga ya. Nanti tinggal dipilah-pilah saja mana yang pas, mana yang tidak. Jadi yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu adalah bagaimana menumbuhkan bai'ah sholihah. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengistiqomahkan bai'ah sholihah. Kalau bagaimana menumbuhkan bai'ah sholihah itu kita harus lihat kepada akidah. Jadi basis pertamanya pasti tidak akan bisa lari dari akidah. Karena akidah inilah yang nanti akan menjawab atau kemudian menumbuhkan amal soleh. Jadi kalau akidah padanannya adalah syariat. Kalau iman amal soleh. Jadi padanan katanya seperti itu. Mengapa harus iman? Mengapa harus akidah? Karena kita ini memang sudah didesain oleh Allah itu menjadi orang-orang yang beriman. Perintah dalam Al-Quran itu kan ada dua sebetulnya secara garis besar. Yang pertama itu perintah ditujukan kepada seluruh manusia. Seringkali dimulai dengan kata-kata misalnya ya ayuhan nas, misalnya wahai manusia. Atau yang kedua itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah-perintah itu menurut Abdullah bin Mas'ud itu ternyata kalau ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah-perintah yang khusus, yang spesifik yang harus kita lihat dan cermati. Jadi bangunan pertama itu memang akidah. Makanya tadi di dalam materi saya itu supaya kita punya bai'ah sholihah yang kuat, itu memang akidahnya harus beres dulu. Tapi kan ini sudah telat, enggak ada kata telat. Berarti secara paralel sambil kita jalan terus, kita coba terus, nah kita dalami lagi tuh akidah. Karena tidak berarti kemudian setelah mengkaji itu selesai, enggak juga gitu. Rasul itu dengan para sahabat terus mendrill sampai mereka. Bahkan Rasul sering mengulang-ulang pernyataan yang sama.
Apa artinya? Apakah kemudian mereka itu bodoh? Tidak, mereka itu cerdas-cerdas semua. Tapi harus diulang-ulang memang. Kemudian kalau dalam bahasa sekarang ada pendidikan orang dewasa, memang harus diulang-ulang. Jadi apa yang harus diulang itu akidah, kuatkan akidah, kuatkan akidah, kuatkan akidah. Akidah yang mana terutama? Itu kan banyak cabangnya, terutama yang tadi itu. Karena itu memang akan menyangkut kepada aspek amal soleh. Mengapa kita tetap sholat dalam kondisi seperti sekarang ini? Tetap misalnya ke masjid dengan protokol ketat seperti sekarang ini. Ya karena kita sudah yakin yang pertama itu kita melakukan amal soleh itu kita memperhatikan aspek kesehatan. Itu juga bagian dari tawakal. Tapi bagian tawakal yang kedua kita juga yakin Allah pasti melindungi kita. Jadi dua-duanya selalu dipakai nih. Kita bukan orang yang kebablasan, tapi juga bukan orang yang penakut. Kita adalah orang yang selalu terkendali. Imannya kuat, kemudian tawakalnya juga kuat. Nah, jadi kita selalu bisa mengendalikan diri. Nah, kalau sudah begini, kita akan mudah untuk memunculkan bi'ah solihah. Kita akan mudah dengan izin dan pertolongan Allah itu, misalnya sholat tahajud, kemudian duha, kemudian semua praktek amal soleh harian kita itu bisa dilaksanakan. Imannya kuat. Karena panggilan iman itu jauh lebih kuat daripada panggilan yang lain. Karena iman itu nanti kemudian menjadi kondisi buat Allah, situasi dan kondisi di mana Allah itu nanti akan menurunkan rahmat. Rahmat itu setidaknya 3. Satu itu adalah iznullah. Allah mengizinkan kita. Yang kedua, nasrullah, Allah menolong kita. Kita bisa bertemu begini bukan karena Prof. Najib, bukan karena saya, tapi rahmat Allah kepada kita, Allah izinkan kita, sinyal kita nyambung, yang dari Kanada bisa nyambung, yang dari Papua bisa nyambung, yang dari paling jauh Bogor juga bisa nyambung, itu iznullah dan nasrullah. Nah, yang ketiga itu adalah keberkahan. Apa tanda berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita itu melakukan amal soleh pertama kali, lalu kemudian setelah itu kok kita jadi mudah untuk melakukan amal soleh berikutnya, itu tanda kita berkah. Nah, kemudian saya juga mendapat dalil yang lain, ternyata salah satu tanda amal soleh kita diterima itu ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh berikutnya. Tapi kalau kita itu melakukan amal soleh, ternyata kita malah sulit melakukan amal soleh berikutnya, nah kita harus mawas diri, karena jangan-jangan Allah membuat kita sulit. Berarti ada yang salah dalam amal soleh kita. Salahnya di mana? Salahnya cuma 2 aspek saja. Imam Fudail bin Iyad itu menjelaskan, amal soleh itu syaratnya cuma 2. Niatnya ikhlas, dan caranya sesuai dengan syariat. Jangan-jangan kita niatnya nggak ikhlas. Cuma ingin ketemu Prof. Najib malam ini. Misalnya. Atau yang kedua, itu caranya tidak sesuai dengan syariat. Tapi kan kita ini sudah 45 tahun, masa sholat subuh cuma 2 rakaat melulu. Mbok saya tuh bisa 4 rakaat gitu loh. Kan Allah juga pasti senang dong. Niatnya ikhlas. Sholat subuh 4 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi begitu, Kang Yadi, yang pertama itu iman. Imanlah yang akan mendapatkan amal soleh. Maka orang yang beriman itu sudah seharusnya melakukan amal soleh. Amal soleh itu tidak mungkin tidak kecuali dia beriman. Orang beriman tidak melakukan amal soleh, dipertanyakan keimanannya. Jadi pondasi pertamanya iman. Nah, yang kedua, kalau sudah muncul amal soleh, lalu pertanyaan keduanya itu bagaimana mengistiqomahkan. Syarat istiqomah itu ada 4. Yang pertama itu tekad yang kuat yang didasarkan pada keimanan. Yang bersangkutan itu harus punya kemauan. Mau nggak dia? Kemauan datang dari mana? Dari kesadaran. Bagaimana supaya dia sadar? Dia paham. Dari mana supaya dia paham? Dia mikir. Mikir apa dia? Mikir tentang tadi yang disebut Prof. Najib di depan itu. Kita diciptakan oleh itu untuk apa sih? Ternyata untuk beribadah. Ibadah itu ada 2, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Oh, kalau begitu yang dimau Allah, terus apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting itu di depan itu. Supaya dia kemudian paham, lalu dia itu sadar, lalu dia itu mau, lalu udah mau dia aksi. Jadi yang pertama tekad yang kuat yang datang dari keimanan. Kemudian syarat istiqomah yang kedua itu dia harus punya lingkungan yang kondusif. Sayangnya kita tidak punya masyarakat yang kondusif hari ini. Sebagian iya, sebagian tidak, tapi sebagian besar tidak. Lihat di Google berita kita, lihat di sosmed kita, yang terjadi adalah masyarakat yang nampaknya sedikit demi sedikit atau bahkan banyak yang tidak peduli lagi dengan yang lain. Padahal kita butuh banget ini. Nah, maka kita butuh, kalau begitu kita buat yang baru, apa namanya, komunitas. Nah, apa yang dilakukan oleh Prof. Najib hari malam ini
Sebenarnya adalah bagian dari membuat komunitas supaya kita itu selalu ketemu tiap bulan. Nanti Prof. Najib mungkin di depan bertanya juga itu, gimana nih kondisi ibadah kita seminggu ke depan, seminggu ini. Bukan untuk riak, tapi untuk sekedar mengingatkan kembali. Kan kita harus saling mengingatkan, wong kita ini tempatnya lupa dan salah. Jadi bukan yang kondusif. Kita harus masuk dalam pusaran kebaikan dan ketaatan. Pusaran itu artinya apa? Yang menyedot kita untuk terus berbuat baik. Selalu ada yang ngingetin gitu loh. Prof. Najib tanggung jawab nih, harus ngingetin terus dia. Percuma kalau nggak bisa ngingetin, wong dia sudah profesor. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah harus ada, kalau dia anak ya, itu harus ada harus ada keteladanan yang meyakinkan. Keteladanan meyakinkan datang dari siapa? Dari figur otoritas. Kalau anak berarti orang tua. Tapi kalau kemudian orang tua tidak bisa memberikan keteladanan, dan meskipun sudah, tapi anak-anak tidak mau, jangan-jangan dia punya figur otoritas yang lain. Kalau dia sering main game, dia sering lihat film drakor, misalnya drama Korea, jangan-jangan figur otoritasnya itu adalah, saya nggak hafal nama-nama itunya tuh. Bintang-bintang itu misalnya. Lee Min Ho. Oh, misalnya, saya nggak tahu juga yang mana tuh. Kalau Lee Min Ho dan yang lain itu begitu, wah, parah itu. Segera kita harus diskusi dengan anak kita itu. Sadarkan mereka. Kalau sudah balik, bahasanya adalah bahasa penyadaran. Nah, 3 ini ada pada hari ini dan kita bisa lakukan. Yang keempat, ini yang belum hadir hari ini karena sekularisme. Ini adalah negara yang menerapkan aturan secara kafah. Ini nggak ada hari ini. Nah, karena ini nggak ada, maka kita harus bertahan di 3 ini. Jadi harus dikuatkan. Kalau ini bisa kuat, maka kita bisa istiqomah. Bukan iman yang naik turun, iman bahkan bisa hilang. Karena ada suatu hadis yang menyebut, tidak akan pernah mencuri seorang pencuri, dan tidak akan pernah berzina seorang pezina. Bayangkan, tidak akan pernah mencuri seorang pencuri. Dia pencuri, tapi nggak akan pernah mencuri. Dia pezina, tapi tidak akan pernah berzina. Kecuali imannya hilang pada saat itu. Berarti amal maksiat itu tidak hanya bisa melemahkan iman, tapi juga bisa menghilangkan keimanan. Auzubillah tuh. Berarti apa? Berarti kita harus terus amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang tanda-tandanya itu ketika kita melakukan itu, Allah kemudian memudahkan kita melakukan amal soleh berikutnya. Itu yang kemudian diartikan menjadi berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi jangan kemana-mana Kang Yadi, tetap di sini bersama dengan Prof. Najib dan yang lain. Kita akan terus bertemu selama 2 minggu ke depan. Terus ini ada pertanyaan juga. Sejenak kita beralih kepada Pak Moderator setelah yang satu ini. Terima kasih Pak Ustadz. Keren banget. Jadi semoga berkah dan menjadi kita ya tolak ukur inilah kebersamaan kita nih di angkatan 31, saling mengingatkan, terus bikin networking, jaringan gitu. Ya terutama kan watawasobil haq, watawasobisob gitu. Terima kasih atas wejangannya, semoga dapat melaksanakannya dengan sangat luar biasa istiqomah. Amin, amin. Insyaallah. Amin. Mas Najib, ada pertanyaan tuh Mas dari Bu Dewi Yufri. Nah, ini Bu Dewi ini kerja di Bulog sekarang. Bu Dewi, ini ada pertanyaan. Langsung atau ini? Sudah ditulis nih. Ketahuan Mas Karebet kada bilang. Output mahasiswa IPB banyak yang kerja tidak sesuai dengan background pendidikan atau pertanian Indonesia tidak maju-maju karena lulusan tidak terjun ke pertanian. Dan diversifikasi pertanian sesungguhnya. Apakah bisa dianalogikan seperti itu? Nah, termasuk saya sih, kerja tidak sesuai bidang studi. Masih, kalau Mbak Dewi mah masih di ini sesuai dengan IPB. Masih. Kerja di Bulog kan bagian pangan. Dia fakultasnya kan teknologi pangan dulu, jurusannya. Ya. Ini pertanyaannya nanti ke Pak Prof. Najib ya, karena profesor beliau. Saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Dulu waktu saya kuliah pertama itu, saya masih menikmati kuliah dari rektor. Siapa waktu itu ya? Masih Pak Andi Hakim ya. Pak Andi Hakim Nasution itu masih memberikan materi pada angkatan saya. Enggak, kalau udah meninggal apa ya? Pada semester yang ke-31 saya lupa itu. Nah, Pak Andi Hakim itu kemudian menjelaskan begini, pertanian itu luas, dia bilang.
beliau bilang itu. Dari mulai fotosintesa sampai pemasaran, sampai distribusi produk pertanian itu. Jadi jangan sempit juga bicara tentang pertanian itu hanya berkisar di budidaya tanaman gitu. Wah, itu nempel betul di kepala saya tuh, Bu Dewi. Sejak itu, oh kalau begitu pertanian luas banget dong gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada mahasiswa IPB yang bekerjanya tidak sesuai dengan pertanian dalam arti sempit, dalam tanda petik ya, budidaya pertanian dan sebagainya, maka ini tidak pas dengan pernyataannya dari Bapak Rektor kita almarhum itu ya. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi kalau begitu apa? Kalau begitu kita harus men-setting ulang pemikiran kita. Bukan tidak tepat dengan background pendidikannya, tapi yang penting itu, ini saya juga tekankan pada anak saya dan anak-anak di Santama, tidak penting kalian kuliah di mana. Yang penting itu kalian punya mimpi besar sejak dini. Karena mimpi besar inilah yang nanti akan memandu kalian untuk masa depan kehidupan kalian. Tentu saja dengan peta jalannya. Jadi yang pertama-tama kalau saya, berdasarkan apa yang saya lakukan selama ini, berarti yang penting buat kita itu adalah mimpi besarnya dulu. Karena banyak juga, ya termasuk yang tadi saya jelaskan di depan, ketika saya mengisi mahasiswa baru IPB, pertanyaannya sama, untuk apa kalian kuliah di IPB, jawaban mereka juga begitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini loh. Terus yang kesini siapa gitu loh. Kan aneh juga itu, udah kuliah tapi nggak ngerti. Nah, akhirnya saya jelaskan tentang mimpi besar. Jadi kalau begitu, mimpi besar itu, nah mimpi besar itu kita gitu. Nah kalau anak-anak kita bagaimana? Berarti orang tua harus diskusi banyak dengan anaknya. Nah kalian harus punya mimpi besar. Rasulullah SAW itu juga punya mimpi besar. Oh, kaget dia. Bahasa kita mimpi besar, tapi bahasa waktu itu kan bukan mimpi besar. Apa mimpi besarnya? Disebut cita-cita, keinginan, harapan, dan sebagainya. Dan itu petunjuk Rasul sendiri. Ternyata Rasul membawa Islam. Islam itu apa mimpi besarnya? Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam saja punya gitu. Berarti kepada umatnya kita juga harus punya karena Rasul juga minta kita. Kalau begitu apa yang kamu minta itu? Nah, itu dibuat dari sekarang. Itu memang trial and error, Bu. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang penting anak-anak sudah mulai paham di kepalanya itu berarti saya harus punya mimpi besar. Nah, kalau kita sekarang setting ulang ini, oh kalau saya masuk di dunia pendidikan, apakah itu relevan dengan pertanian? Oh iya, saya bilang. Loh, relevannya di mana? Saya bercocok tanam tapi bukan di lahan pertanian. Karena udah ada Prof. Najib. Berarti saya bercocok tanam di lahan pendidikan. Gimana caranya bercocok tanam di lahan pendidikan itu? Berarti saya harus ikut membantu bagaimana supaya anak-anak kita itu punya mimpi besar juga. Dia sekolah itu dengan kesadaran sendiri, sehingga dia bisa berkiprah untuk negeri ini di masa depan. Tentu sesuai dengan Islam. Semua kita begitu. Jadi jangan gundah juga, waduh saya kok jadi pengusaha permobilan, kok saya jadi... Enggak, semuanya masih satu kaitan kok. Karena yang penting nanti di akhirat tidak ditanya, kenapa kamu nggak bekerja di dunia pertanian, nggak ditanya itu. Nanti di akhirat itu pertanyaannya adalah, ayo apa pertanyaannya? Kita akan ditanya kalau harta itu dari mana dan untuk apa digunakan. Kalau umur untuk apa dihabiskan. Kalau ilmu untuk apa dimanfaatkan. Jadi mau ilmu apapun, pertanyaannya harus siap dengan itu. Kenapa Prof. Najib kok jadi profesor di IPB itu nggak ditanya juga nanti di akhirat itu. Allah nggak tanya itu. Kenapa kok nggak di UI nggak? Itu nggak. Kenapa kok jadi ini dan sebagainya? Enggak. Tapi yang ditanya tadi itu. Karena itu penting buat kita untuk memastikan agar kita ini betul-betul mimpi besarnya itu sesuai dengan Islam. Gitu. Gitu, Mas Najib. Baik, terima kasih Mas Karebet. Ini ada dua lagi pertanyaan ya. Langsung aja mungkin dijadiin satu. Yang pertama dari Mas Adan. Silakan Mas Adan. Assalamualaikum Pak Karebet, Mas Karebet, lama nggak ketemu. Injil, Mas. Saya. Lupa ingat nih. Oke, kalau itu bagus lah kalau nggak ingat. Saya tim 31 temannya Prof. Najib. Wajahnya sih saya hafal. Wajahnya Ipal, ya bagus lah kalau gitu. Mendingan ingat wajahnya aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke, Mas Karebet. Pertanyaan saya tadi sebetulnya saya menarik sih ini bahasanya. Cuman saya lebih mau fokus ke hidayah ya. Tadi ada satu cuplikan, satu cerita pengusaha kakap, ya dia pengen nyicipin neraka. Dan saya berkepikiran dari tadi asumsi goal setting ini kita tahu ini yang nggak boleh, ini yang boleh.
Tapi kalau namanya hidayah itu kadang-kadang kalau dia nggak dapat hidayah, dia nggak tahu ini benar apa salah. Nah, pertanyaannya adalah dalam ruang lingkup, bagaimana kita memastikan atau bagaimana caranya kita dipermudah mendapatkan hidayah. Jadi bukan telur sama ayam duluan siapa, tapi ini seolah-olah jadi gimana ya? Ini hidayah dulu atau bukan? Nah, tadi ya Pak, mau ngomong apapun juga ya neraka dulu lah, nggak apa-apa. Mau jelasin kayak gimana, dia nggak dapat hidayah. Jangan-jangan saya pun juga nggak dapat hidayah, atau mungkin level hidayah itu lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita dapat dipermudah untuk mendapatkan hidayah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ada berapa pertanyaan ini? Habisnya 2 kalau pertanyaan di pertemuan saya pasti 2, ya, karena suka angka 2. Ya. Nggak berani tapi yang kedua ya. Sebenarnya mau 3 tapi nggak enak mesti belumnya ada 2. Oke. Yang tadi ada kata-kata oke. Ada karakter, ada kata skill atau saya asumsi sebagai kompetensi, kemudian ada juga literasi. Bisa nggak secara singkat menjelaskan dari masing-masing 3 itu untuk menghadapi suatu perubahan yang sangat cepat ini? Misalkan ya kita lihat ada virus, ada banyak masalah di ini, atau mungkin nggak tahu Bapak Mas mau melarinya ke masalah keluarga atau masalah ke secara lebih umum ke negara. Ya monggo silakan. Tapi ininya kita pengen tahu nih, itu implementasinya gimana sih kalau karakter jujur gini-gini atau skill gimana sih, literasi itu kita pengen tahu pendalamannya ke situ karena itu penting kayaknya. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi dari Mas Bima, biar sekalian aja ya Mas Karebet ya. Jadi dulu pertanyaan. Mas Bima silakan. Oke, terima kasih Pak Karebet ya. Kita sering ketemu Pak Karebet di sekolah ya, bukan saya juga orang tua siswa. Tapi ya ya seperti itu juga. Tapi saya nggak akan menanya tentang sekolah nih Pak Karebet ya. Saya mau nanya aja Pak Karebet, tadi kan kalau dari mulai paparannya Pak Karebet dari awal sampai akhir, saya langsung lihat bahwa kok ini kok kayak persis saya dulu aja ya. Tanya kenapa kamu sekolah di PB, kenapa kuliah di PB, ya gue juga nggak tahu sih. Itu aja. Sama aja sih. Atau juga waktu di SD juga itu kenapa masuk sekolah SMA ini, ya saya juga nggak tahu juga seperti itu ya. Ya karena mungkin saya juga mungkin kurang komunikasi dengan orang tua juga. Terus juga tadi kan Pak Karebet juga bilang bahwa setiap usia tuh ada itunya ya Pak Karebet ya, ada teknik-teknik untuk untuk komunikasinya ya, seperti itu kalau salah sedikit. Tapi saya langsung ingat juga dengan salah satu hadis atau riwayat ya, bahwa Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa kalau misalkan anak sebelum umur 17 tahun melakukannya dia sebagai tawanan, 15 tahun ya, 15 tahun berapa gitu, tawanan. Tetapi kalau misalkan setelah di atas 15 tahun atau 17 tahun perlakuannya sebagai sahabat, itu dia seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang kita ini kan teknis komunikasi kan tiap orang tuh berbeda-beda, Pak Karebet ya, seperti itu. Kadang-kadang saya menganggap bahwa kadang-kadang dengan bahasa suara yang keras juga dianggap sebagai teman juga, tapi mungkin dia enggak sulit. Artinya Pak Karebet bisa nggak sih dari pengalaman Pak Karebet sendiri teknis-teknis berkomunikasi dengan setiap beda level usia itu Pak Karebet, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi langsung aja 3 pertanyaan tadi Mas Karebet, silakan. Ini 3 pertanyaan tapi anaknya banyak. Saya coba rangkum ya. Jadi yang pertama hidayah, kemudian yang kedua bagaimana tentang karakter, skill, literasi, dan bagaimana pengalaman komunikasi dengan anak, kaitannya juga dengan asar sahabat Ali bin Abi Thalib. Betul, beliau pernah mengatakan seperti itu, kalau sudah dewasa, perlakuan sebagai sahabat, tapi kalau masih anak, ada 3 kalau tidak salah, tapi yang kalau dia masih di bawah 2 tahun, kalau tidak, perlakuan sebagai raja, tapi kalau setelah itu, sampai dengan sebelum dewasa itu, seperti yang disampaikan. Yang pertama akan saya mulai dari hidayah. Nah, makanya ada tema tentang hidayah dan dolalah itu penting. Saya pertama kali mendapat materi itu, saya terbelalak gitu. Selama ini saya punya asumsi begini, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Gitu. Tidak ada yang bisa kemudian mengatasi itu. Kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Bagaimanapun kita mau melakukan dan sebagainya. Kita sudah bekerja keras, bahkan kita S1, S2, S3-nya itu Islam semua. Tapi kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak dapat juga kita. Tapi yang kedua kemudian, mengapa ada orang yang cuma mendengarkan azan kok cepat banget dia dapat hidayah gitu. Dia tidak perlu S1, S2. S1 kan 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun.
8 tahun dia belajar Islam tapi nggak dapat juga hidayah. Siapa itu? Snok Hurgronya. Snok Hurgronya itu, coba bayangkan, dia itu, saya sudah sampai ke Leiden University, saya ada di depan rumahnya, dan saya marah betul sama dia di situ. Marah, Prof. Saya bilang, laknatullah. Karena dia itu yang kemudian memecah belah kita sampai dengan sekarang. Dia itu sampai belajar ke Mekah, sampai dia belajar sama Syekh Imam Ahmad Al-Minangkabawi. Kebetulan imam besar Masjid Nabawi itu datang dari Padang, orang Padang itu. Bersyukur tuh. Nah, dia nggak dapat itu. Bahkan dia mengganti nama jadi Abdul Ghaffar. Janggotnya juga lebat. Pakaiannya juga pakai gamis. Tapi nggak dapat juga hidayah. Terus apa gitu? Nah, pada saat saya mengkaji hidayah dan dalalah itu, saya dapat memang selalu ada dua sisi. Sisi pertama itu adalah sisi di mana Allah itu memang punya hak prerogatif. Ini kodok dari Allah nih. Allah beri atau tidak itu tergantung Allah. Tapi ternyata ada sisi yang kedua yang mengkondisikan supaya Allah itu bisa memberikan kepada kita hidayah. Inilah sisi yang kita bisa kendalikan. Yang ini sisi di mana kita dikendalikan. Ini Allah mutlak ini. Tapi di sisi yang kedua itu ada sisi kita, sisi ikhtiar kita, sisi doa kita. Jadi ternyata hidayah itu adalah perpaduan dari dua ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah di wilayah ini, maka ini hak Allah. Kalau ini hak Allah, maka kita harus minta izin kepada Allah. Di mana minta izinnya? Di sini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah doa. Doa, kita berdoa kepada Allah. Kapan kita berdoa? Tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah berdoa setidaknya minimal 5 kali dalam sehari. Apa bunyinya? Itu dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita untuk mendapatkan hidayah itu. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Cuma kita seringkali lupa bahwa kita tuh membaca doa itu seolah-olah hanya membaca ayat saja. Tapi kalau kita dalami, maka agak pelan sedikit baca doanya, tumak ninah di situ, supaya khusyuk, itu kita dapat di situ. Dan doa ini ternyata hidayah ini ada 3. 2 itu sudah Allah berikan gratis, 1 harus kita minta memang, harus dengan perjuangan. Yang pertama adalah hidayah khalqiyah. Ini hidayah yang didapatkan pada saat kita dilahirkan. Allah sudah memberikan pada kita kecenderungan. Kemudian yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan, hidayah penjelasan dari Allah lewat Rasulullah SAW, lewat para nabi, lewat kitab-kitabnya dan sebagainya. Ini ada 2, ini gratis. Atau kalau pakai penjelasan yang lain juga 3, yang satu adalah hidayah kauliyah, Al-Quran, hidayah kauniyah itu alam semesta, dan yang ketiganya sama, yaitu hidayah taufikiyah, hidayah pembimbingan. Nah, ternyata cara pertama adalah doa. Doa itu adalah memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah pada kita. Apakah seorang yang disebut ustadz itu sudah selesai doanya? Tidak. Ini doa ini dipakai sepanjang masa. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa tidak dijamin pagi hari kita muslim, siang harinya kita kafir. Berarti kita harus setiap saat berdoa ini. Tidak ada yang menjamin. Ya, kunci pertama doa. Kemudian yang kedua, setelah doa itu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya itu adalah kita melakukan amal soleh yang Allah minta. Jadi ternyata amal soleh itu tidak sekedar konsekuensi dari keimanan, tapi ternyata amal soleh itu adalah juga kondisi untuk mendekatkan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, maka kita bisa istiqomah. Nah, ternyata kuncinya adalah amal soleh. Jadi saya melihat ini bolak-balik itu perpaduan antara iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Jadi ini harus dikunci di sini. Nah, kalau kemudian kita bisa melakukan ini, maka yang ketiga itu adalah kita harus memastikan dua hal ini juga berdampak kepada hati kita. Nah, hati kita ini harus kita kondisikan untuk kalau kepada Allah itu kita rendah diri. Rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati kepada manusia, kalau rendah diri itu kepada Allah. Definisi rendah diri atau rendah hati itu kalau kita membaca beberapa riwayat, beberapa asar dari para sahabat dan imam, itu juga didapatkan bahwa ternyata ini adalah tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Artinya apa? Berarti ada satu lagi yang harus kita pastikan itu kita tidak boleh sombong.
ternyata ada 1 dari 8 karakter yang membuat Allah itu tidak memberikan ridho kepada kita, tidak memberikan hidayah taufikiyah pada kita. Nanti pada materi, kalau mau nanti bisa juga lanjut, itu di materi hidayah dolalah itu ternyata salah satunya adalah sombong. Begitu kita sombong, begitu kita menolak kebenaran, kita tidak dapat hidayah itu. Ditutup sama Allah. Hukumannya ada 4. Ditutup, dipalingkan, dikunci hatinya. Nauzubillahimindzalik. Berarti harus 3 poin ini. Nah, kalau kemudian ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah itu harus kita pupuk. Bagaimana caranya? Dengan amal soleh. Terus masuk. Tidak boleh sekali-kali ada sombong. Begitu sombong, sudahlah, hilang. Ada banyak orang yang bagus. Ya. Berapa banyak sih orang Indonesia yang jadi lulus dari Al-Azhar tiap hari, tiap tahun? Banyak. Tapi berapa banyak dari mereka yang kemudian sesat? Kenapa sesat? Karena mereka malah melawan Islam. Cek sajalah dari mana ini LC? Oh, dari sana. Kok ngomongnya aneh? Kok ulama malah membela LGBT? Kok ulama malah membela, kan aneh gitu. Saya tahu dari mana? Saya tahun kemarin itu membawa anak-anak ke Mesir dan Uni Emirat Arab, mendampingi mereka, LKMA itu yang Prof. Najib bilang itu. Di Al-Azhar Kairo, itu saya dengan mata kepala saya sendiri, beserta anak-anak dan para pendamping lain, itu mendapat penjelasan bahwa Al-Azhar hari ini sedang membuat arus utama itu adalah Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam garis tengah. Islam yang toleran terhadap kemaksiatan. Lalu saya pusing kepala di situ, ya Allah, anak-anak dibawa ke sini, bagaimana kalau mereka paham dan sebagainya. Prof. Najib itu PR betul itu. Al-Azhar itu begitu sekarang. Dan itu resmi itu. Itulah hidayah. Jadi hidayah seperti itu. Nah, kalau hidayahnya dapat sebenarnya, hidayah inilah nanti yang akan membentuk karakter. Nyambungnya di situ. Karena karakter itu harus kita pahami adalah sesuatu yang melekat dalam pola pikir dan pola sikap kita. Itulah karakter. Jadi kalau tadi itu dipandu dengan 10 temuan pertama itu, ternyata itu adalah yang melekat pada diri dia. Bahwa dia itu jujur, bahwa dia itu baik, bahwa dia itu berkomunikasi dengan baik dan sebagainya, itu adalah wujud dari karakter. Karakter itu berarti dari pola pikir dan pemahaman dia dan pola sikap. Itulah karakter. Dan karakter seperti ini hanya dibentuk dari hidayah. Kalau dia dapat hidayah Islam, dibimbing terus dengan Islam, maka pola pikir dan pola sikapnya pasti Islami. Tapi kalau tidak, dia mungkin sholat, tapi ada disfungsi di kepalanya. Dia menerima riba, dia menerima LGBT. Saya baru kembali dari Sukabumi bolak-balik ini menyelesaikan kasus keluarga besar saya terkena utang riba. Saya sampai marah-marah di bank itu. Banknya saya sebut nama ya, Bank BRI. Itu bank plat merah. Saya bilang begini, apa ruginya sih ini saya lunas? Saya lunasi, saya bilang, cash. Tapi tolong cicilannya sudah 4 tahun berlangsung, itu cicilannya jangan jadi bunga, karena bunga itu haram. Saya berhadapan dengan petugas yang pakai kerudung. Jawaban dia apa? Saya tahu Pak hukumnya. Ibu mau masuk neraka? Ya, enggak Pak. Tapi kenapa terus diteruskan? Maaf Pak, ini tugas. Bagaimana ceritanya dia paham bahwa riba itu haram, hukumannya ngeri, bahkan Allah membuat ayat perang terhadap riba, tapi dia tetap kekeh gitu dengan itunya. Gimana coba? Nggak bisa. Itulah hidayah. Jadi karakter. Nah, kalau karakternya dia sudah dapat, maka ini akan mengarahkan kepada dia apa yang dimau Islam. Kalau yang dimau Islam itu ternyata dia itu diminta untuk menjadi hamba Allah, Abdullah tadi, dan Khalifatullah. Kalau jadi hamba Allah dan Khalifatullah, ini pasti membutuhkan skill. Menjadi hamba Allah itu skillnya apa? Oh, skillnya itu ternyata sakofah Islam. Berarti dia harus paham tentang Islam. Berarti dia harus fakih fiddin, dia harus ngaji. Nah, di situ tuh nyambungnya. Tapi kalau dia jadi khalifatullah, dia menjadi pengelola alam semesta ini, berarti dia harus punya ilmu kehidupan, ilmu yang mengurusi tentang kehidupan. Berarti dia harus mengembangkan ilmu di sini. Di sini ada matematika, ada IPA, ada biologi, ada dan sebagainya. Oh, berarti dia harus ahli di sini. Tapi untuk mengunci ini semua dan kaitannya dengan yang ini, maka dia harus punya skill penghubungnya. Apa itu komunikasi, apa itu problem solving, apa itu dan sebagainya. Oh, nyambung juga dengan itu. Oh, ini berarti.
Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah problem solving yang dia lakukan, komunikasi yang dia lakukan, basisnya tetap syariat. Nah itu. Supaya kemudian skill-nya dapat, karakternya juga terjaga, maka butuh literasi. Baca. Baca. Tapi kan sudah tua nih, umur berapa? 45, nggak pernah baca. Saya sih sering beli buku, bukunya banyak tuh di perpustakaan, tapi nggak pernah dibuka. Yang penting beli bukunya dulu. Itu kan dulu. Nah, sekarang kan kita udah ngerti tuh. Nah, bacalah itu. Ya. Bagaimana sih cara membaca yang baik? Nah, kalau kita malas dengan beli buku karena tebal-tebal, sekarang buku tebal-tebal tuh, pusing juga itu. Nah, kita bisa klik di Google. Yang penting itu kita bisa lihat. Kita bisa tahu kok nanti, ini salah nih. Hati-hati misalnya mengklik situs-situs Islam. Sepertinya Islam, tapi ternyata di situ, loh, kok mencela sahabat Syiah nih. Mencela sahabat misalnya, di situ yang dicela Abu Bakar, di situ dicela Umar, di situ dicela Utsman, tapi kemudian mengagungkan Ali, bahkan sebagian menjadikan Ali sebagai Tuhan dan sebagainya. Oh, ini ngawur nih. Memang disebut nama-nama sahabat, tapi dia begitu. Nanti kita akan tahu kok, ini enggak nih, ini bukan. Nah, gitu ya. Itu sambungan dari pertanyaan tadi yang saya sambungkan dari mulai hidayah, kemudian hidayah, kemudian karakter, skill, literasi. Mudah-mudahan nyambung ya, Mas Ardan ya. Nyambung, alhamdulillah. Kalau nggak nyambung kita sambungkan lagi. Siap. Makasih Mas Karebet. Ya, sami-sami. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Bimo tadi, berdasarkan pengalaman bagaimana teknik komunikasi dengan anak. Anak saya sudah besar 2, satu sudah lulus SMA, kemudian dia sekarang kuliah, tapi dia tidak mau kuliah di IPB. Bapaknya dari IPB, saya bujuk nggak mau juga dia. Nggak mau dia, Mas Najib. Padahal dia masuk dalam kuota yang dibolehkan untuk senam PTN. Saya waktu itu bertanya, kenapa gitu. Nah, ternyata dia sudah punya jawaban. Jawabannya adalah, saya pertama ingin memberikan kesempatan pada teman-teman yang lain. Luar biasa nih. Terus yang kedua, apa mimpi besarmu? Ternyata dia punya mimpi besar. Saya ingin menjadi mustahidah, dia bilang. Mustahidah. Gimana ininya? Jadi saya diskusi itu. Salah satu teknik diskusi, karena dia sudah paham, banyak bertanya. Oh, yakin. Gitu aja. Oh, terus gimana? Terus gimana roadmap-nya? Dia bisa jelasin itu. Dia bisa jelasin peta jalannya. Nanti saya akan begini. Saya akan kuliah di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, bagus banget kalau begitu. Terus tempatnya udah tahu belum? Belum tahu tempatnya. Kalau gitu gini, kalau gitu mari kita sama-sama cari, karena saya bertanggung jawab. Kalau bapak itu tanggung jawab pada perempuan itu sampai dia dinikahkan. Tapi kalau laki-laki sampai dia balik. Kalau perempuan sampai dia dinikahkan. Nah, ini perempuan, saya bilang, kalau begitu, Abi masih punya tanggung jawab sama kamu, ayo nanti kita cari. Dia search itu, di mana ilmu alat Islam didapatkan. Ternyata ada di Jogja. Akhirnya saya istri sama anak-anak berangkat ke Jogja. Khusus untuk mendatangi tempat yang dia dapat itu. Saya diskusi di situ sama dia juga. Kemudian saya cek tempatnya, bahkan saya masuk ke kamarnya, saya cek nanti di sini gimana dan sebagainya. Terus hasil itu ngobrol lagi, oh kayaknya enggak deh. Jadi beberapa tempat saya datangi itu. Termasuk dia mau ke Mesir. Nah, kemarin saya bawa ke Mesir. Supaya kamu tahu Mesir, datang ke situ. Pas dia jadi pendamping juga. Nah, setelah pulang dia bilang geleng-geleng. Enggak. Kenapa enggak? Di Mesir itu Masya Allah kotornya. Sampah di mana-mana, tempat sampah enggak ada. Enggak ada tempat sampah di tempat umum. Saya bawa sampah dari penginapan, balik lagi baru masukin ke tempat sampah di penginapan, coba. Ya Allah, kok gini amat Mesir, ya Allah. Jadi kalau mau ke Mesir harus kuat sikap mentalnya. Kalau enggak, jatuh dia. Belum lagi tadi yang materinya. Jadi kalau ke anak yang sudah balik, mudah tuh Mas. Enak ngobrolnya, karena dia sudah paham. Saya punya anak yang kedua, SMA kelas 10. Nah, dia sudah balik, tapi dalam banyak hal masih belum seperti kakaknya. Ini memang harus ekstra sabar gitu. Nah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Ketika saya komunikasi, saya minta sama dia, kamu Abi beri kepercayaan ya, kamu jadi asisten Abi. Nah, jadi saya jadikan asisten. Tugasnya apa? Kontrol teman-temannya. Kan sekarang musim WA tuh.
kontrol teman-temannya semuanya sudah harus tahajud. Berarti kamu harus bangun jam berapa? Oh, harus bangun jam 3. Terus WA, terus jadi dia jalan tuh. Nah, jadi komunikasinya polanya jadi beda yang kedua. Intinya kalau kepada anak yang sudah balik, komunikasi, ngobrol. Bagaimana dengan yang belum balik? Nah, kalau yang belum balik, biasanya SD, itu kita tidak boleh memberikan pilihan. Kenapa? Karena mereka belum paham pilihannya. Kamu mau masuk SMP mana? Aku mau masuk SMP A. Kenapa? Bagus. Dari mana dia tahu bagus? Kita yang tahu gitu. Nah, makanya dinasihatkan pada kita, kalau anak itu belum balik, maka kita yang mengendalikan. Tapi kan anak itu juga mikir, sudah mulai berkembang pikirannya. Berarti kalau kita mau berikan pilihan, bukan pilihan dalam arti pilihan bebas. Terserah kamu nak, jangan. Tapi berikan batasan. Kamu boleh pilih 1, 2. Ini karena Abi sudah datang juga, yang ini sudah datang juga. Saya waktu anak-anak belum balik itu, untuk milih sekolah, meskipun saya yang punya sekolah bersama teman-teman, saya juga pastiin itu gurunya bener enggak gitu. Waktu masuk TK, Mas Najib, saya datang, saya nongkrong di situ. Bu, saya mohon izin ya. Ngapain Pak? Saya ngintip di jendela. Saya bilang saya ngintip di jendela. Ngapain ngintip di... Saya mau lihat Ibu caranya bagaimana menangani anak-anak. Kalau saya cocok lihat Ibu, saya bawa anak-anak sini. Tapi kalau enggak, saya akan ganti. Iya, saya bilang begitu. Jadi berapa jam itu saya diam menjadi situ. Gurunya enggak grogi, karena saya agak jauh dikit. Saya cuma ingin tahu bagaimana cara dia untuk mengatasi anak-anak. Oh, ternyata bagus nih. Saya masukkan. Tapi jumlah siswanya sedikit. Saya bilang, saya tidak lihat jumlah siswa. Saya lihat bagaimana cara guru menangani siswa. Saya masukkan. Karena anak saya yang pertama itu saya bawa ke beberapa tempat TK itu. TK loh. Saya bilang nggak cocok. Kok kayak gini cara ngajarnya? Nggak, bukan ini. Masa bayangkan di TK itu ngajarnya seperti ngajar anak kepada anak SD kelas tinggi. Nggak bisa dong. Ini kan anak TK. Anak TK itu hobi bermainnya jauh lebih banyak daripada anak kelas 5. Tidak bisa kita samakan ngajar anak TK dengan anak kelas 5. Oh, barulah ketemu. Nah, sekarang saya tenang di Insan Tama itu. Kenapa? Karena saya juga bukan mengendali, saya juga memantau. Oh, benar berbicara. Jadi lebih mudah. Intinya begitu. Jadi kalau mau diberikan pilihan, jangan diberikan pilihan bebas, tapi pilihan 2 saja, 2 alternatif. Di mana dua-duanya itu dalam kendali kita. Kalau kamu mau ini boleh. Kamu mau apa? Mau beli jajan. Mau beli jajan. Boleh jajan. Tapi kalau nggak ini. Loh, kenapa? Jelasin. Kenapa nggak boleh ini? Karena kalau ini, kandungan gulanya banyak. Emang urusannya apa kandungan gula dengan saya? Saya ini masih masa pertumbuhan kok. Gini, gulanya tuh gula apa? Bukan gula bagus, bukan gula asli, tapi ini gulanya gula buatan. Kan jadi nambah ilmu tuh. Oh gitu, iya. Nah sekarang saya mendapat lagi dua anak kelas 1 dan kelas 2 ponakan saya. Wah itu saya ekstra lagi tuh karena saya kan biasa bicara dengan bahasa begini. Awal-awal dengan ini itu istri saya yang luar biasa itu. Istri saya sabar banget. Itu anak itu kalau dibawa ke sekolah nggak berani lepas dari ibunya, dari istri saya. Dipegangi istri saya itu. Kalau saya udah nggak sabar tuh. Tapi alhamdulillah seminggu selesai, sekarang bagus. Bahkan kemarin saya dapat kabar Kiroati yang kelas 1 itu sudah tembus di Kiroati jilid 4. Cepat sekali tuh. Oh berarti ini cocok ini. Dan dia sudah mulai bisa ini. Orangnya anaknya bagus. Alhamdulillah akhirnya mau gitu. Dan orang tuanya broken home. Kan lebih parah lagi tuh. Tapi ya harus sabar begitu. Nah, jadi intinya gitu. Mas Bimo. Jadi kalau belum balik begini, kalau sudah balik begini. Nah, di Insan Tama saya lebih banyak memang diskusinya dengan anak SMP dan SMA. Karena SMP SMA saya sudah nyambung kalimat-kalimat saya. Maka kemudian kita ada kredo Mas Najib, misalnya pemimpin sejati adalah tidak dilahirkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesulitan, kesukaran dan tak jarang air mata misalnya. Wow. Mimpi besar adalah perkalian dari keyakinan yang kuat dan kokoh dengan ikhtiar yang keras, cerdas dan tak kenal menyerah. Team building merapikan dan memuluskannya. Semua berada dalam koridor taqarrub ilallah. Atau kalau ada keluhan, saya kasih lagi tuh. Dilarang mengeluh. Mengeluh menjauhkan mimpi besar dari kenyataan. Kemudian
hasil tidak pernah mengkhianati proses, maka nikmati saja prosesnya. Hadapi, hindari, hadapi. Jadi kalimat-kalimat itu sebenarnya adalah dibuat berdasarkan interaksi dengan anak-anak. Tapi kalimat ini saya berikan pada anak SD kelas 1 nggak bisa. Belum nyampe itu. Ya, jadi memang komunikasi harus disocokkan. Itu pengalaman saya, Mas Bimo. Mudah-mudahan ada ini. Baik, terima kasih banyak Mas Karebet. Iya, sami-sami. Ya, ini asik banget ya kita bicara tentang pendidikan nih. Sekarang nggak terasa udah jam 21.40 nih ya. Tapi ini ada, mungkin teman-teman mohon maaf bersabar sebentar ya. Ada 2 pertanyaan konkret aja mungkin buat Mas Karebet nih. Yang pertama dari Kang Hanif. Kalau anak pertama boleh diskon nggak Mas pertama? Boleh. Boleh tuh Kang Hanif ya. Tapi jumlahnya saya nggak tahu berapa loh ya. Saya di sana bagian kesiswaan, jadi saya kalau ditanya biaya saya bingung gimana jawab. Saya kesiswaan. Jadi kalau tanya tentang seputar kesiswaan saya jawab semuanya. Gitu ya Kang Hanif ya. Jadi kalau masukin tuh ada diskon, cuma besarnya nggak tahu berapa. Nah yang dari Bu Dewi nih sekarang school from home ini jadi rada kagok untuk menjaga disiplin anak ya. Yeah. Ini gimana kira-kira kiatnya? Mungkin kita batasi itu dulu ya, karena nanti waktunya sudah sangat malam. Nanti khawatir teman-teman yang sudah lelah nggak bisa tahajud nanti malam. Silakan, Mas Karebet. Ya, Ibu Dewi ya. School from home memang kalau kita lihat dalam peradaban sekarang ini sesuatu yang baru. Tapi kalau kita melihat Islam, sebenarnya school from home itu kalau kita definisikan tadi madrasatul ula, sebenarnya kita tidak aneh gitu, karena memang fungsi pertama pendidikan itu ada di keluarga. Salah satu fungsi keluarga memang fungsi pendidikan. Jadi kalau kita kemudian membebankan kepada sekolah berlebihan, ini juga tidak pas. Maka kalau pengalaman di Nusantara itu kita melakukan sinergisitas gitu. Sekolah bukan tempat cuci piring, sekolah bukan tempat cuci baju kotor yang sudah kotor lalu dikasihkan ke sekolah. Setelah keluar dari sekolah terima beres, bersih lagi sudah dalam posisi tersetrika, bukan itu. Jadi pertama-tama mari kita benahi mindset kita bahwa inilah kesempatan besar buat kita. Mungkin salah satu hikmah dari Allah itu, di samping tadi itu musibah itu karena kita, ini Allah minta kita mendekat kepada Allah. Salah satu poin mendekat kepada Allah itu adalah kita memfungsikan diri kembali sebagai orang tua. Salah satu fungsi orang tua itu memang memberikan pembelajaran kepada anaknya. Jadi ini kesempatan ini. Tapi saya nggak punya ilmunya, nggak ada masalah, kita bisa baca bareng kok. Saya sejak BDR atau belajar di rumah itu 3 bulan itu, akhirnya jadi lebih banyak di rumah. Saya juga termasuk orang jarang di rumah ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah jadi sering di rumah. Kemudian kita buat forum setelah maghrib misalnya, meskipun terbatas sebentar, itu ada membaca al-ma'surat, kemudian membaca bersama. Kadang-kadang anak yang paling kecil saya suruh baca. Kemudian kita yang tua-tua menyimak gitu. Kemudian nanti kita kasih penjelasan. Oh ini maksudnya gimana? Tahu nggak? Nggak loh. Tadi kan baca nggak paham, jelasin. Jadi yang dimaksud mendidik itu tidak berarti kita harus menjadi guru di rumah, bukan. Tetapi kita membersamai anak-anak dengan keteladanan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita ada, tanpa harus berubah jadi guru. Nah, kita ngajak sama-sama, yuk kita berislam bareng-bareng. Mungkin Abi selama ini, atau mungkin Ayah selama ini kurang perhatian pada kalian. Sekarang ini Ayah sadar, mari kita sama-sama untuk belajar Islam. Terbuka saja. Saya kepada anak-anak juga saya bilang kalau saya salah sama Umi, saya menyebut istri saya Umi, Abi juga minta maaf. Gitu. Begitupun juga dengan kalian, kalau ada salah segera minta maaf. Karena Allah suka dengan orang yang memulai untuk meminta maaf. Nah misalnya begitu, kalimat begitu saja sudah bagus buat anak-anak kita mah. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang betul-betul harus dilihat sama anak kita itu memang keteladanan. Sekarang ini banyak diprotes kok. Kita menyuruh anak kita tahajud, tapi kita nggak tahajud. Itu anak-anak protes itu, Bu, Pak. Gimana sih ini, Abi ini katanya gini. Nah, jadi supaya tidak katanya-katanya, nah mulai sekarang kita azamkan. Bagi yang belum terbiasa sholat tahajud, memulainya memang agak susah.
Tapi Rasul memberikan resep pada kita, ada resepnya kok itu. Jadi artinya tidak ada satupun perintah dalam Islam itu yang tidak ada resepnya, tidak ada syariatnya, tidak ada problem solvingnya. Ini garis bawah ini ya. Keluarga itu, keluarga sakinah mawaddah rahmah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Tapi kalau dia ada masalah, pasti akan segera selesai. Pasti, saya bilang garis bawah itu, pasti. Kenapa? Karena Islam itu 14 abad yang lalu, sebelum kita lahir bahkan, sebelum kita nikah sekarang, sudah memberikan guidance dan problem solving-nya. Jadi jangan khawatir, jangan sebentar-bentar cerai, sebentar-bentar cerai. Enggak, masalah itu bukan untuk bercerai, bukan. Tapi masalah itu supaya Allah itu lebih dekat pada kita. Kita itu mendekat kepada Allah, itu maksudnya, kita dan istri kita. Jadi jangan sampai berpikir terlalu jauh gitu. Rasul saja juga punya masalah. Rasul juga pernah diuji dengan masalah. Kalau Rasul enak, nanya sama Allah dijawab langsung. Kalau kita kan harus nyari dulu. Nah, itu persoalannya bedanya. Jadi itu kata kuncinya. Nah, karena itu teladan itu menjadi penting. Nah, teladan itu bagaimana tadi supaya sholat tahajud, misalnya di dalam Rasul itu mewanti begini. Satu, kalau kita mau tidur, itu wudhu dulu. Nah, wudhu. Nah, jadi mulai hari ini, kalau kita mau tidur, wudhu. Tapi kalau tidur sama istri nanti pegangan sama istri batal lagi. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting wudhu dulu lah itu. Wudhu lah dulu. Kalau mau bagus lagi, kata Rasul, sholatlah witir dulu. Kemudian baca-bacaan, ya, beberapa ayat, kulhu, surat Falak dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Kita ini bisa begini karena ada izin dan pertolongan Allah. Iznullah dan nasrullah. Berarti sebelum tidur kita minta sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku. Kenapa? Karena sholat tahajud itu dalam banyak nasnya itu disebut ini sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah tahajud. Sholat di mana Allah itu menunggu kita, ini sholat tahajud. Berarti nanti kalau kita mau tidur minta, ya Allah, aku ingin menghadapmu pada saat tahajud. Itu insya Allah dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan. Bagaimana cara membangunkannya? Apakah ada suara? Apakah ada nyamuk? Macam-macam lah. Pingin pipis, itu tanda tuh. Tapi kalau jam setengah 2 atau jam 2 kita pipis, kemudian kita cuma pipis terus tidur lagi, berarti kita salah menangkap maksud. Ya. Itu dan sebelum tidur itu upayakan minum dulu. Minum air putih ya. Bukan susu maksudnya, tapi air bening. Setelah bangun juga minum air bening. Nah, itu salah satu petunjuk dari Rasul kalau kita mau dibangunkan untuk sholat tahajud. Karena kita tuh menyambut kedatangan Allah. Begitu nanti sholat tahajud, maka setelah sholat itu, ketika kita sujud, kita sampaikan, ya Allah, aku bersyukur bisa bertemu dengan Engkau. Nah, itu harus sampaikan. Nah, kalau ini bisa, anak-anak kita lihat, waduh, ini mudah nanti. Tuh, nak, Abi aja bisa sholat tahajud, masa kalian enggak? Jelaskan kemuliaan-kemuliaannya, jelaskan kelebihan-kelebihannya, insya Allah mau kok. Nah, kalau sudah begitu, sebenarnya nanti ketika ini sudah bisa dijalankan, ini akan mendisiplinkan diri kita sendiri. Maka anak-anak yang belum disiplin ketika belajar, karena memang biasolehnya belum jalan. Nah, itu makanya saya meminta izin kepada orang tua siswa di grup WhatsApp grupnya orang tua. Itu saya coba terus mengingatkan tiap hari. Karena memang kita harus saling mengingatkan. Bukan dalam arti macam-macam, tapi sekedar untuk saling mengingatkan. Gitu Bu Dewi. Terima kasih Mas Karebet. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Karebet, jazakallah khair. Sami-sami. Ini mohon maaf sampai malam banget ya. Ini luar biasa aja dikasihkan nih kita nih. Rencananya cuma sampai 8:30, jadi ini ya sampai jam 10 hampir ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan insya Allah ya. Ini beberapa teman juga sudah mulai pada live, tapi nggak apa-apa. Insya Allah penuh berkah. Kita mendapatkan yang banyak sekali ya dari Mas Karebet. Jadi ini teman-teman 31 juga sedang menginisiasi untuk ini juga nih bikin wadah Mas Karebet ini. Bikin yayasan gitu namanya Jendela Kemanusiaan Lestari. Nah, kira-kira tujuannya untuk membantu sebenarnya teman-teman alumni ya, teman-teman alumni 31 terutama juga yang mungkin kurang mampu, anak-anaknya jadi nggak punya akses pendidikan, atau mereka yang kebetulan sedang
ada musibah atau sudah. Jadi ada beberapa teman alumni misalnya yang anak-anaknya sudah yatim piatu atau sudah yatim gitu ya. Nah itu kita ingin bantu mereka supaya akses pendidikan mereka tidak berhenti, dan kita